Sampai benar-benar melintasi dunia kultivasi, barulah kau menyadari. Ternyata dalam novel, kultivasi dilakukan berdasarkan kualitas akar spiritual. Itu sudah dianggap sangat ramah terhadap orang-orang biasa yang berada di bawah. Karena dunia kultivasi yang kau masuki ini, tidak hanya memonopoli cara-cara latihan, namun juga merupakan keluarga kultivasi yang terikat oleh garis keturunan. Tidak ada sekte yang umum ditemui dalam novel. Apalagi tidak ada konsep kualitas akar spiritual seperti dalam kisah kultivasi orang biasa. Tidak ada pernyataan bahwa tanpa akar spiritual, seseorang tidak bisa berlatih. Di sini, bakat dianggap tidak ada artinya. Untuk berlatih kultivasi, hanya diperhatikan apakah kau bernama Zhao atau bukan. Jika kau bernama Zhao, meskipun tidak memiliki bakat dan bodoh seperti babi, kau tetap bisa masuk ke pintu dewa. Namun jika kau tidak bernama Zhao, tidak peduli seberapa menawannya dirimu, kau akan tetap berputar-putar di dunia biasa. Ingin berlatih kultivasi? Tidak ada jalan sama sekali. Inilah yang disebut sebagai kekekalan kelas. Pemisahan antara dewa dan manusia selamanya. Apartheid. Saat baru melintasi, kau masih naif. Kamu merasa dunia ini cukup baik. Karena para praktisi kultivasi akan mengunjungi dunia biasa setiap 10 tahun. Mengadakan konferensi kenaikan keabadian untuk merekrut murid. Kelas penguasa di berbagai negara juga tidak. Menerapkan kebijakan bodoh untuk menindas dunia persilatan. Orang biasa dapat dengan mudah mengakses apa yang konon adalah teknik bela diri yang disederhanakan dari metode kultivasi. Meskipun berlatih bela diri bukanlah kultivasi. Namun, seorang pejuang hanya perlu mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam konferensi kenaikan keabadian sebelum usia 30 tahun. Dengan demikian, mereka dapat memulai jalan keabadian, hidup abadi dan bebas. Saat itu, kamu merasa sudah aman. Karena kamu memiliki jari emas untuk masuk ke dalam mimpi. Setiap hari, kamu bisa memberi tanda pada mimpi seseorang. Ketika orang yang kamu beri tanda itu tidur dan bermimpi, kamu bisa menyusup ke dalam mimpi mereka. Jari emas ini terdengar sepertinya tidak berguna. Namun sebenarnya, setelah masuk ke dalam mimpi, kamu bisa menjalin mimpi. Sehingga bisa menggoda untuk mengintip seseorang. Rahasia yang tersembunyi di dalam lubuk hati. Jadi setelah kamu masuk ke dalam mimpi, asalkan kamu mengoperasikannya dengan baik, kamu bisa membuat impian orang lain menjadi kenyataan. Memuaskan berbagai keinginan orang tersebut. Sehingga secara tidak sadar kamu dapat mengintip segala hal tentang mereka. Ini juga berarti kamu tidak perlu belajar dari seorang guru. Tidak perlu mencari cara untuk mendapatkan metode latihan apapun. Selama kamu bisa masuk ke dalam mimpi, kamu bisa dengan mudah mendapatkannya. Dan yang lebih ajaib adalah kamu juga dapat mengendalikan kecepatan aliran waktu antara mimpi dan kenyataan. Karena itu adalah mimpi, jadi kecepatan aliran waktu secara teori bisa menjadi tak terbatas. Selama kamu bisa menemukan poin yang menarik bagi orang tersebut. Misalnya, mengajari seorang pecinta pedang untuk berlatih. Maka secara teori, kamu sepenuhnya bisa membimbing orang tersebut menghabiskan 1000 tahun di dalam mimpi. 10.000 tahun sementara di dunia nyata hanya berlalu satu malam. Ini berarti kamu bisa berlatih di dalam mimpi. Membuktikan jalanmu di dalam mimpi. Memiliki hampir waktu dan sumber daya tak terbatas di dalam mimpi. Masuk ke dalam sebuah mimpi dan kemudian berlatih selama 1000 tahun di dalam mimpi. Meskipun setelah terbangun, tidak mungkin menciptakan sesuatu dari tidak ada. Segera memperoleh keterampilan dalam mimpi. Tetapi pengalaman latihan yang dikuasai selama 1000 tahun. Bagi kamu, itu tetaplah nyata dan efektif. Dan berdasarkan pengamatanmu, orang yang kau bawa ke dalam mimpimu, meski setelah bangun tidak bisa seperti kamu yang mewarisi semua ingatan dalam mimpi. Tetapi beberapa ingatan mimpi yang sering diulang menjadi sangat mengesankan. Masih bisa diingat kembali. Dari sisi ini, kamu dan orang yang kau masukkan ke dalam mimpi dapat dikatakan saling menguntungkan. Namun ini pada akhirnya hanya bersifat teoritis. Karena berdasarkan pengalamanmu selama bertahun-tahun, mimpi kebanyakan orang biasa hanya bisa bertahan paling lama 3 bulan. Lagi pula, bagi kebanyakan orang biasa, bahkan dalam mimpi, sebuah hal, melakukannya secara konsisten selama 3 bulan, baik secara fisiologis maupun psikologis sudah mencapai batas. Para pejuang sedikit lebih baik. Kebanyakan bisa mempertahankan mimpi lebih dari 6 bulan. Beberapa orang yang bertekad kuat bahkan bisa bertahan 1 atau 2 tahun. Mimpi yang bertahan paling lama adalah kamu. Seorang ahli yang pernah kamu masuki mimpinya. Orang ini di dunia nyata adalah seorang guru pedang. Maka kamu membangun sebuah adegan perdebatan pedang di Gunung Hua. Orang itu bertahan di dalam mimpi selama 10 tahun penuh. Sementara kamu telah berada di dunia ini selama 15 tahun. Hanya dari latihan dalam mimpi sudah lebih dari 1.500 tahun. 1.500 tahun latihan dalam mimpi sudah membuatmu berdiri di puncak tingkat awal. Berbagai seni bela diri dapat kamu lakukan dengan mudah. Musik, catur, sastra, dan seni lukis semuanya kamu kuasai. Kini kamu bisa dengan percaya diri mengatakannya. Di bawah para praktisi jiwa, kamu adalah yang terkuat. Namun, kamu masih belum bisa memasuki gerbang para praktisi jiwa. Karena tidak ada orang dari klan praktisi jiwa seperti 5 klan dan 7 harapan. Bahkan jika bakatmu tak tertandingi dan tak terkalahkan di tingkat awal. Namun kamu bahkan tidak dapat memasuki gerbang pertemuan praktisi jiwa.
Hal ini juga yang tidak bisa kamu lewati. Setelah tes darah pertemuan praktisi jiwa, kamu tahu dari mimpi seorang putri dari 5 klan dan 7 harapan. Namun sebagian besar orang masih bodoh, mengira bahwa mereka tidak cukup berbakat, sehingga tidak bisa lulus ujian dari dewa. Namun bahkan jika ada yang meragukan, tidak ada yang berani mengaitkan ujian dari konferensi kenaikan dewa dengan verifikasi darah. Siapa yang bisa menduga bahwa konferensi kenaikan dewa yang diadakan setiap 10 tahun, memilih bukan orang-orang berbakat dari seluruh dunia, melainkan memilih orang-orang berbakat dari keluarga praktisi. Seluruh dunia terbagi oleh jurang yang bagaikan jurang terjal. Terbagi secara telanjang menjadi dua dunia yang berbeda. Dunia yang dimiliki oleh orang biasa dan yang dimiliki oleh keluarga praktisi dewa. Terpisah selamanya. Dengan batas yang jelas. Tidak dapat dibalik selamanya. Satu-satunya cara bagi orang biasa untuk memasuki dunia praktisi dewa hanyalah satu, yaitu dengan mengikuti sebagai pelayan tuan dan nyonya menuju dunia praktisi dewa. Tetapi meskipun begitu, praktisi dewa tetap tidak mungkin, karena jiwa telah diberi cap. Seumur hidup, hanya dapat menjadi pelayan bagi tuan dan nyonya. Kebenaran seperti ini membuatmu marah dan memarahi dunia yang kacau ini selama 3 hari 3 malam. Tapi untungnya kamu memiliki jari emas yang bisa membawamu ke dalam mimpi. Selama kamu bisa memasuki mimpi seorang praktisi, kamu bisa membalikkan nasibmu, mencuri metode untuk berlatih. Namun, yang membuatmu merasa putus asa adalah, bahkan praktisi di tingkat Ki sudah mengganti tidur dengan meditasi. Tanpa tidur, tentu tidak mungkin bermimpi. Tanpa bermimpi, kamu tentu tidak bisa memasuki mimpi. Mimpimu untuk berlatih juga hancur karenanya. Selama beberapa tahun setelah itu, kamu berkeliling ke berbagai negara mencoba mencari metode untuk berlatih di dunia biasa. Namun, sama sekali tidak bisa menemukannya. Bahkan satu pun tidak ada. Keluarga praktisi memiliki monopoli yang sangat kuat pada metode berlatih, membuat orang putus asa. Jangan katakan itu kepada orang biasa. Bahkan keluarga praktisi di dunia biasa pun tidak bisa mengakses metode berlatih apapun sebelum dibawa oleh praktisi. Singkatnya, jika kamu tidak percaya SHO, bagaimana kamu layak untuk berlatih immortalitas? Kebenaran yang kejam sempat memadamkan mimpimu untuk berlatih immortalitas. Bahkan, kamu berpikir untuk menyerah dan terpuruk dalam kehidupan duniawi selamanya. Dengan kemampuan martial arts dan jari emasmu, kamu seharusnya bisa hidup dengan santai di dunia ini. Tetapi kamu tidak puas. Bagaimanapun, jika kamu tidak tahu tentang keberadaan praktisi immortalitas, itu sudah cukup. Tapi, karena kamu sudah tahu, bagaimana kamu bisa merasa puas? Terjebak dalam kehidupan duniawi dan tidak mendapatkan kehidupan abadi. Maka, kamu terus mencari cara untuk berlatih immortalitas. Pernah terpikir untuk memanfaatkan jari emasmu? Keuntungan yang bisa berlatih dalam mimpi. Menghabiskan waktu 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan lebih lama lagi untuk menciptakan teknik immortalitas sendiri. Namun, untuk menciptakan sesuatu dari nol. Betapa sulitnya untuk menciptakan teknik immortalitas sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu telah mencoba untuk menciptakan sendiri berbagai teknik, tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan, kamu sempat meragukan keinginanmu untuk menjadi praktisi immortalitas. Apakah benar harus memiliki garis keturunan dari keluarga pemburu keabadian? Untuk itu, kamu pernah merencanakan untuk secara diam-diam menangkap seorang anggota dari keluarga pemburu keabadian, untuk mengambil garis keturunan mereka dan kemudian memaksakan penggantian garis keturunan tersebut. Namun pada akhirnya, kamu menyerah pada rencana ini. Merasa bahwa seharusnya ini bukan masalah garis keturunan. Karena jika pemburu keabadian harus bergantung pada garis keturunan, maka keluarga pemburu keabadian seperti 5 nama dan 7 harapan ini tentu hanya akan menikah di dalam keluarga untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka. Namun kenyataannya, keluarga pemburu keabadian juga menikah dengan manusia biasa, meskipun contohnya sedikit, namun tetap ada. Bahkan salah satu keluarga pemburu keabadian pernah mengundangmu untuk menikah masuk. Jadi, kamu masih lebih cenderung percaya bahwa di dalam metode pemburu keabadian yang sebenarnya, mungkin tersembunyi sebuah kunci yang mengunci manusia biasa dari menjadi pemburu keabadian. Hanya dengan mempelajari metode pemburu keabadian yang sebenarnya, kunci ini dapat dibuka, sehingga benar-benar membuka pintu menuju keabadian. Tentu saja, bisa jadi juga karena pemahamanmu belum cukup. Bahkan setelah berlatih dalam mimpi selama 1000 tahun pun, kamu masih belum mengerti. Belum ada keterampilan yang bisa digunakan untuk memperbaiki diri. Namun, apapun yang terjadi, setelah bertahun-tahun mencoba dengan keras, kamu sudah menyadari bahwa kamu ingin memperbaiki diri. Tetapi harus mulai dari seorang praktisi. Harus masuk ke dalam mimpi seorang praktisi. Untuk mencuri metode yang sebenarnya untuk memperbaiki diri. Seorang praktisi datang sekali setiap 10 tahun. Dunia biasa mengadakan pertemuan kenaikan praktisi. Saat ini, sudah 10 tahun sejak kedatangan praktisi sebelumnya. Sudah 10 tahun berlalu. Jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, maka bulan ini, praktisi seharusnya akan datang. Dan yang perlu kamu pikirkan adalah bagaimana membuat praktisi yang datang bermimpi. Memikirkan hal ini, kamu berbisik berharap semuanya berjalan lancar. Jika tidak, kamu harus menunggu 10 tahun berikutnya. Keesokan harinya,
Seperti biasa, pergi ke kedai teh di jalan sebelah untuk sarapan. Dengan santai, kamu minum sampai hampir siang sebelum pulang. Saat melewati toko daging, tukang sembelih melihatmu segera. Seseorang dengan hati-hati membungkus sepotong paru babi dan memberikannya kepadamu. Meskipun kamu mengatakannya dengan malu, tetapi tanganmu dengan tegas mengambil paru babi tersebut. Begitu saja kamu menjinjingnya di tanganmu dan berjalan di pasar. Maka semua pedagang di sepanjang jalan memberikan beberapa barang kecil yang tidak bernilai saat kamu lewat. Bahkan penghibur monyet membuat monyetnya mengantarkan beberapa pisang dengan ceria. Sedangkan kamu tidak menolak semua itu. Tak lama kemudian tanganmu sudah penuh dengan barang. Dengan santai, kamu sampai di depan sebuah klinik. Yao Zihui yang sedang bertugas segera berdiri dan berkata setelah melihatmu. Guru, kamu sudah datang. Tetangga-tetangga telah memberikan begitu banyak barang kepadamu. Tidak ada cara lain, semua orang terlalu antusias sehingga sulit untuk menolak. Sebenarnya saya tidak ingin menerimanya. Tapi memikirkan bahwa semua ini adalah pengakuan dari semua orang terhadap saya. Pengakuan atas keterampilan medis diterima. Meskipun Yao Zihui tersenyum di permukaan saat mendengar kata-kata itu. Tapi di dalam hati, aku tidak bisa tidak mencemooh. Apa mereka benar-benar mengakui keterampilan medismu? Jika tidak, seluruh jalan ini adalah milikmu. Para tetangga akan terus-menerus memberimu barang. Namun, dia tetap dengan patuh menerima barang dan meletakkannya dengan rapi. Melihatmu berjalan santai ke ruang teh. Dia segera mengantarkan teko teh dan arang yang sudah disiapkan. Sambil mencuci tangan, kamu bersiap untuk menyeduh teh. Sambil bertanya apakah ada pasien di pagi hari. Su Ziwen dengan hormat menjawab ada. 1 kasus diare. 1 kasus tifus. Keduanya tidak serius. Untuk diare, aku sudah menyiapkan obat. Sambil berkata, dia melaporkan resep obat yang dia siapkan pagi ini. Kamu mengangguk, sepertinya tidak ada masalah. Baiklah, keluar dan duduklah. Jika ada yang tidak bisa diatasi, panggil aku lagi. Setelah mengirim pergi muridmu yang murah itu, kamu menyeduh secangkir teh. Menyiapkan papan catur. Bermain dengan senang hati. Jika tidak ada halangan, kamu akan minum teh dan bermain catur di klinik. Tinggalkan klinik saat senja tiba. Lalu biarkan Su Ziwen bertanggung jawab menutup dan membersihkan klinik. Sementara itu, kamu akan berjalan 3 jalan menuju rumah merah di tepi sungai Luojiang. Mendengarkan lagu kecil, minum sedikit anggur, dan makan makanan lezat. Kebanyakan waktu, kamu tidak menginap. Tentu saja, kadang-kadang jika ada semangat, kamu juga bisa berlama-lama. Tidak mungkin memiliki sewa seluruh jalan. Kehidupan sehari-hari sebagai pemilik klinik. Begitulah sederhana dan membosankan. Awalnya kamu pikir hari ini juga akan seperti itu. Namun, pada sore hari ketika matahari bersinar terik, tiba-tiba di luar menjadi ramai. Kamu juga menjadi kehilangan minat untuk bermain catur karena kebisingan. Bertanya dengan suara keras. Ziwen, kenapa di luar begitu berisik? Pergi lihat apa yang terjadi. Su Ziwen segera berlari keluar dari klinik setelah mendengar. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan bersemangat sambil berteriak. Ayah, dewa telah datang. Seseorang melihat perahu dewa muncul di Luojiang. Seharusnya kita bisa segera tiba di Luojing. Kaisar bersama para pejabat sipil dan militer sudah berangkat ke Jinlingdu, mempersiapkan untuk menyambut para dewa. Mendengar hal itu, pupil matamu menyusut. Kedatangan pemanjat langit kali ini lebih awal dari yang kamu perkirakan lebih dari setengah bulan. Namun tidak masalah. Toh semua yang perlu dipersiapkan sudah siap. Sekarang hanya tinggal mengamati perkembangan. Hanya menunggu kesempatan. Maka kamu keluar dari ruang teh dan berkata kepada Su Ziwen yang tampak sangat bersemangat. Dewa telah turun ke bumi. Kita tentu saja harus pergi untuk merasakan aura dewa. Kenapa masih tertegun? Segera tutup pintu. Kemudian kamu dan Su Ziwen menutup pintu dan pergi ke jalan. Saat ini jalanan sudah penuh sesak dengan orang. Banyak sekali orang. Semua menuju ke Jinlingdu. Situasi yang luar biasa ini membuatmu tidak bisa tidak teringat 10 tahun yang lalu. Hari itu juga ada pemanjat langit yang turun. Semua orang di kota berlari keluar untuk melihat keramaian. Dan pada waktu itu, kamu masih muda. Dan penuh semangat tak terkalahkan. Mengira bisa dengan mudah mencapai keabadian. Perayaan ini menandai awal perjalanan menuju keabadian. Sayangnya, hasilnya sulit untuk dijelaskan. Kemudian kamu mengikuti kerumunan ke depan. Di tempat yang masih beberapa mil dari jembatan Jinling. Dan di sana kamu harus berhenti. Di depan sudah disekat oleh pasukan yang dikirim oleh kerajaan. Semua orang hanya bisa melihat dengan samar dari jauh sebuah makhluk raksasa yang perlahan mendekat dari ujung sungai. Itu adalah sebuah kapal yang lebih tinggi daripada tembok kota Luojing. Sebuah kapal 7 lantai yang sangat besar. Karya sebesar itu jelas bukan sesuatu yang dapat dibangun oleh dinasti feodal kuno. Namun sebagai kapal para dewa, itu sangat pas. Orang biasa dengan panik berlutut di tanah, tunduk pada ciptaan dewa. Sementara kamu, saat orang-orang berlutut, mengamati kapal dewa dengan seksama dari atas. Tatapan berdiri dengan angkuh di dek. Pada tubuh guru bermantel putih. Dengan tenang melempar tanda mimpi ke masa lalu. Kemudian segera merunduk untuk bergabung. Berseru serentak, kami ingin menghadap sang guru. Semoga sang guru selalu mendapatkan berkat abadi. Umur panjang seperti langit.
Ketika perahu suci berlabuh, belum sempat guru bermantel putih turun dari kapal. Kaisar dari negara Song yang menunggu di tepi pantai, memimpin para pejabat sipil dan militer untuk menyambut. Dengan kaisar dan pejabat yang memimpin, warga yang berkumpul pun ikut berteriak. Suara gemuruh seperti gunung dan laut disertai tatapan bersemangat. Jelas membuat guru bermantel putih cukup puas. Kemudian, langkah demi langkah, dia berjalan dari kapal ke udara. Kaki menjejak kekosongan, setiap langkah melahirkan bunga teratai. Adegan yang begitu luar biasa ini kembali memicu sorakan kerumunan yang penuh semangat. Sang suster baju putih tersenyum tipis dan mengibaskan lengan bajunya. Kapal suci yang besar seperti gunung berlabuh di permukaan sungai. Kapal suci itu menyusut dengan kecepatan yang dapat terlihat oleh mata telanjang. Akhirnya berubah menjadi cahaya yang melesat masuk ke dalam lengan baju sang suster baju putih. Tangan dengan ukuran yang mirip, menunjukkan kekuatan luar biasa seperti kantong ajaib. Memperlihatkan metode ilahi yang menakjubkan. Hal ini semakin membuat seluruh penduduk kota menghormati sang suster baju putih ini. Setelah sang suster baju putih mengumpulkan kapal suci, ia dengan tenang berkata, "Aku adalah Zhao Zijing. Aku datang dengan perintah untuk mengadakan konferensi pemilihan murid. Siapa saja yang berusia di bawah 30 tahun dan telah mencapai keadaan dasar. Setelah 3 hari, bisa datang untuk mengikuti konferensi pemilihan. Pada saat itu akan dipilih yang terbaik." Setelah berbicara, Zhao Zijing jelas tidak memiliki niat untuk tinggal dan menjadi tontonan orang-orang. Tubuhnya bergerak dan seketika berubah menjadi cahaya yang melesat menuju istana. Kaisar dan pejabat sipil serta militer mengikutinya dengan cepat. Hanya menyisakan sekelompok tentara besar yang mulai mengusir kerumunan. Sudah pergi. Jangan menghimpun di sekelilingku. Sang dewa sudah pergi. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Dilarang menggali dan dilarang menjilat. Tangkap bastard itu untukku. Apakah tanah yang pernah dihuni dewa bisa kamu sentuh? Seorang jenderal yang berpakaian seperti perwira tiba-tiba berteriak. Menendang seorang yang menerobos masuk ke dalam lingkaran penjagaan dan menuju ke arah seorang pria yang menjilat dan menggali tanah tempat sang dewa berdiri tadi. Pemandangan ini, bahkan bagi mereka yang pernah mengalami kenaikan kedudukan. Dalam pertemuan ini, kamu juga melihat untuk pertama kalinya. Rasanya memang agak aneh. Saat itu, seseorang di kerumunan mengeluarkan desahan. Sayang sekali, dia lebih cepat daripada kita. Mendengar itu, kamu melihat Su Ziwen juga mengangguk dengan setuju. Segera menjauh dari dia. Astaga! Di zaman ini orang-orang aneh benar-benar banyak. Namun, kamu juga bersiap untuk pulang terlebih dahulu. Toh, penanda mimpi sudah ditandai. Sekarang tunggu saja guru berpakaian putih ini bermimpi. Setelah kembali ke klinik dan mandi serta berganti pakaian, kamu berencana untuk membakar dupa dan berdoa agar semuanya berjalan lancar. Membuat guru berpakaian putih tidur cepat dan bermimpi. Akhirnya, terdengar suara ketukan di pintu. Itu adalah Su Ziwen. Dia membuka pintu dan berkata dengan curiga, "Guru, bolehkah saya meminta uang muka untuk setengah tahun gaji?" Mendengar itu, kamu bertanya dengan bingung. "Apakah kamu ingin menikah?" "Tidak, tidak. Saya hanya ingin membeli sedikit tanah dewa. 10 liang 1 kian. Saya ingin membeli 2 tael untuk menghormati ibu dan guru." Mendengar kata-kata itu, kamu terdiam sejenak sebelum menyadari. Jangan bilang padaku. Yang disebut tanah dewa adalah tanah yang diinjak oleh guru berpakaian putih tadi. Tanah yang diinjak oleh guru itu. Su Ziwen mengangguk dan mengatakan bahwa dia tidak membelinya untuk dirinya sendiri. Setengahnya akan dia berikan untukmu. Kamu juga tertawa karena terkejut. Kenapa kamu tidak membeli kotoran dewa? Pada pertemuan peningkatan keabadian terakhir, kamu penuh ambisi. Hatimu terfokus pada hasil ujian untuk masuk ke pintu keabadian. Memang, kamu tidak pernah memperhatikan rakyat biasa. Pandangan tentang kedatangan para praktisi keabadian. Namun sekarang baru kamu tahu apa arti seorang praktisi keabadian bagi. Apa arti sebenarnya bagi orang biasa? Tak disangka, bahkan tanah yang diinjak oleh praktisi keabadian pun bisa dikemas dan dijual dengan harga selangit oleh orang-orang berkedudukan. Tak heran sebelumnya perwira itu berteriak menghentikan. Ternyata bukan karena kelakuan orang itu yang menyimpang, melainkan takut merusak sumber penghasilannya. Sungguh orang yang bodoh, orang biasa. Setelah mengusir Su Ziwen yang sedang murung, kamu dengan tenang kembali ke halaman dan menyalakan sebatang dupa. Sementara itu, di istana, praktisi keabadian berbaju putih, Zhao Zijing, sedang meneliti harta yang dikirim oleh Kaisar Negara Song. Sebagian besar barang tersebut memang adalah harta langka yang sulit ditemukan bagi orang biasa. Namun, Zhao Zijing tidak terlalu peduli. Hanya mengambil kendi anggur yang diperkenalkan oleh Kaisar Negara Song. Menggoyangkan kendi itu sejenak dan bertanya, "Apakah ini yang kamu sebut sebagai anggur huang liang? Yang dapat membuat orang merasa mabuk dan terbuai dalam mimpi. Bahkan ada peluang untuk mendapatkan pencerahan dalam mimpi." Kaisar Negara Song dengan cepat menjawab, "Ya, kami sudah memverifikasi hal ini. Hanya saja, peluang untuk mendapatkan pencerahan dalam mimpi tidak terlalu tinggi. Mungkin hanya sekitar 1 dari 1000. Dan setiap orang hanya bisa meminumnya sekali." Zhao Zijing mengernyitkan dahi. Peluang 1 dari 1000. Terlalu rendah. Selain itu, pencerahan dalam mimpi. Mimpi adalah aktivitas dari bawah sadar.
Sementara itu, praktisi kultivasi harus mengonsolidasikan energi vital dan 3 bunga. Meskipun pada tingkat paling dasar dalam latihan Qi, fokus praktiknya adalah mengolah energi menjadi Qi. Namun mereka juga harus sering mengasah hati dan pikiran. Menenangkan pikiran yang gelisah. Mengendalikan pikiran acak di dalam hati. Apa yang disebut sebagai praktik menenangkan hati. Secara sederhana, itu berarti menekan aktivitas bawah sadar seseorang, sehingga menguasai tubuh dan jiwa. Kecuali jika praktisi seni bela diri sepenuhnya melepaskan batasan terhadap pikiran dan jiwanya. Membiarkan pikiran kacau berkembang di dalam hati. Kalau tidak mungkin bermimpi. Kaisar negara Song tiba-tiba tampak sangat kecewa. Jadi sepertinya, anggur Huangliang ini hanya cocok untuk orang biasa. Zhao Zijing melambaikan tangannya. Minatnya terhadap anggur Huangliang tidak berkurang. Ini sebenarnya belum tentu. Beri aku resep anggur Huangliang. Saya akan lihat apakah bisa diperbaiki menjadi resep pil. Meskipun anggur Huangliang ini agak tidak berguna di mata Zhao Zijing, tapi selama itu bisa membantu pencerahan, maka ada nilai yang dapat diambil. Zhao Zijing dengan cepat menemukan anggur Huangliang. Bahan paling menonjol dalam formula tersebut. Tunggu sebentar. Apa itu air kolam pencerahan ini? Kolam pencerahan ini adalah kolam air mata air di pegunungan Luojing. Kaisar negara Song segera mulai menjelaskan. Takut Zhao Zijing mengira dia menyembunyikan sesuatu. Ternyata alasan mengapa minuman Huangliang memiliki peluang untuk membantu orang mencapai pencerahan dalam mimpi. Bukan karena resep minuman Huangliang, tetapi karena air dari kolam pencerahan ditambahkan ke dalam minuman Huangliang. Kami sudah melakukan percobaan. Jika berlatih sambil berendam di kolam pencerahan, peluang untuk pencerahan dalam mimpi dapat meningkat menjadi sekitar 30%. Namun, untuk mencegah efek luar biasa dari kolam pencerahan, agar tidak habis sebelum kedatangan guru abadi. Jadi selama bertahun-tahun ini, kami berusaha untuk membatasi penggunaan kolam pencerahan dan beralih menggunakan air kolam pencerahan untuk membuat minuman Huangliang. Penjelasan Raja Negara Song membuat Zhao Zijing merasa skeptis. Mengerti maksud tersembunyi Raja Negara Song. Hanyalah ingin menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Segera bawa aku ke kolam pencerahan. Zhao Zijing langsung berbicara. Menghadapi peluang pencerahan 30%, Zhao Zijing menjadi tertarik. Hari hampir gelap. Kamu duduk bersila di halaman. Dan lagi, aroma kayu cendana sangat lembut. Tetapi sangat sulit untuk benar-benar menenangkan diri. 10 tahun perencanaan. Saatnya untuk mengungkapkan akhir cerita. Meskipun untuk kedatangan hari ini, kamu sudah berkali-kali memikirkan dalam mimpimu. Namun masih terasa sedikit gugup. Anggur Huangliang. Kolam Wudao. Minuman Huangliang mungkin tidak dapat membuat guru berpakaian putih itu tergugah. Namun kolam Wudao, kamu tidak percaya dia tidak tertarik. Kamu berbicara pada diri sendiri, mengulang rencana yang sudah kamu buat. Selama 10 tahun terakhir, kamu selalu berada di kota Luojing. Menghabiskan waktu di pasar. Terlihat seakan-akan tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Namun sebenarnya, baik Huangliang Wine maupun Wudao, kolam semuanya adalah hasil karya tanganmu sendiri. Yang disebut kolam Wudao sebenarnya hanyalah sebuah kolam mata air biasa di Gunung Luojing. Dan yang disebut sebagai minuman Huangliang tentu juga telah dikemas menjadi minuman biasa yang dibuat dengan air mata air. Alasan mengapa Huangliang Wine dan kolam Wudao mampu membuat orang mendapatkan pencerahan dalam mimpi. Ini tentu saja karena hasil dari kendali yang kamu lakukan secara diam-diam. Kamu tiba-tiba merasa terkejut. Tanda-tanda mimpi bergerak. Di sisi lain, Zhao Zijing mengamati lingkungan sekeliling dengan wajah penuh kewaspadaan. Ini di mana? Pikiran di dalam hatinya berputar dengan cepat. Segera sebuah pemikiran muncul. Zhao Zijing tiba-tiba menyadari. Ini adalah mimpiku. Saat ini aku sedang meresap dalam kolam pencerahan menuju mimpi. Mencoba untuk mendapatkan pencerahan dalam mimpi. Lalu, bagaimana aku bisa mendapatkan pencerahan? Zhao Zijing sedang merenungkan. Tiba-tiba melihat kekosongan putih murni di depan. Di ruang itu, bintang-bintang tiba-tiba menghilang. Seolah-olah seperti ilusi alam semesta. Di dalam lautan bintang yang megah, energi mistis berhembus lembut. Bunga langit berjatuhan. Tanah mengeluarkan teratai emas. Di dalam kekosongan, sebuah istana langit yang memancarkan cahaya abadi turun dari langit. Di depan istana langit, seorang dewa bersenjata emas memegang sebuah gunung Sumeru dengan satu tangan. Satu tangan memegang senjata Fang Tianhuaji yang berkilau dengan cahaya emas. Di tengah kening terdapat sebuah mata vertikal, seolah terbuka lebar, dipenuhi dengan tekanan kekuatan dewa. Berteriak pada Zhao Zijing, "Aku adalah Zhenjun dari Jalan Ajaib King Yuan. Sudah melihat surga. Mengapa tidak sujud?" Wajah Zhao Zijing sedikit berubah. Secara naluriah mundur beberapa langkah. Di antara alis semakin waspada. Di depan ini adalah orang berbaju emas yang menyebut dirinya Zhenjun dari Jalan Ajaib King Yuan. Auranya menakutkan seperti penjara. Bahkan nenek moyang dari keluarga dengan Jindan harus kalah banyak. Jadi, apakah itu benar atau tidak? Zhao Zijing merasa bingung dan merenungkan di dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar Zhenjun dari Jalan Ajaib King Yuan menghela napas. Sudahlah, sekarang surga telah runtuh. Gunung spiritual hening. Kalian para praktisi dunia bawah, pasti sudah lama melupakan nama besar surga kami.
Aku memanggul Gunung Sumi dengan satu tangan. Tangan mengangkat gerbang surga selatan. Semua langit dan bencana ada dalam diri saya. Kamu memang tidak menghormati surga. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah seorang praktisi dari ras manusia. Karena ada kesempatan ini untuk bertemu dengan saya. Ayo, ayo, ayo. Saya akan memberikanmu sebuah kesempatan. Mendengar kata-kata hormat dari Jenderal Utama Qing Yuan. Kata-kata hormat itu membuat hati Zhao Zijing bergetar. Seolah berpikir, tanpa menunjukkan ekspresi, dia mundur beberapa langkah lagi. Bolehkah saya bertanya kepada Jenderal Utama Qing Yuan? Apa kesempatan yang ingin kau berikan padaku? Meskipun surga telah runtuh, dewa dan Buddha telah lenyap. Namun, di dalam surga ini masih ada 3.000 warisan ajaran dewa. Apalagi, ada harta dan ramuan yang ditinggalkan oleh para dewa. Kamu memasuki surga. Masuk ke surga saya. Tentunya ada kesempatan untuk mendapatkan warisan dewa. Jenderal Utama Qing Yuan berkata, saya tidak ingin masuk ke surga manapun. Dan saya juga tidak tertarik untuk masuk ke surga milikmu. Jika kamu memiliki warisan kesempatan. Jika mau, berikanlah. Jika tidak mau memberikannya, maka izinkan saya untuk pergi. Zhao Zijing tertawa dingin. Dia berpura-pura berbalik. Wajah Jenderal Utama Qing Yuan berubah drastis. Melihat Zhao Zijing dengan tatapan penuh kebencian. Kemudian berubah menjadi bayangan hitam yang menerkam Zhao Zijing. Pada saat yang sama, ruang mulai berubah. Istana surgawi runtuh dan cahaya abadi jatuh. Seolah-olah semesta ini mengalami kehancuran besar. Niat jahat yang tak ada habisnya tumbuh subur. Terpaut pada tubuh Zhao Zijing. Wajah Zhao Zijing berubah drastis. Ternyata mereka ingin merebut tubuhku. Sekadar sisa jiwa saja berani mengganggu. Hancurkan. Zhao Zijing hanya merasakan sesuatu menerobos ke dalam samudera kesadarannya. Sebuah jiwa jahat yang tersisa. Ingin mengambil alih dan menggantikannya. Namun segera dia menemukan bahwa sisa jiwa itu sangat lemah. Seperti lilin yang menyala di tengah angin. Bergoyang dan hampir terjatuh. Hampir tanpa mengeluarkan banyak usaha. Jiwa yang berusaha merebut tubuhnya itu mengeluarkan teriakan. Dan dia menghabisi dengan bersih. Pada saat yang sama, beberapa potongan kenangan yang tersisa dalam jiwa itu ditangkap olehnya. Zhao Zijing mengeluarkan suara ringan, ehem. Belum sempat memeriksa dengan teliti. Tiba-tiba dia mendengar suara panik di dekat telinganya. Bahkan ada yang menyenggolnya. Dia segera membuka matanya. Dia melihat kaisar dari negara Song dengan wajah cemas berkata, Dewa penyihir, kamu tiba-tiba berteriak tadi. Tapi apa yang terjadi? Zhao Zijing melirik kaisar negara Song dengan dingin. Dia mengamati sekeliling. Menyadari bahwa dia masih terendam di kolam pencerahan. Matanya berkilau sejenak. Zhao Zijing mendengus dingin. Dengan satu gelengan tangan, angin kencang berputar. Membawa kaisar negara Song dan sekelilingnya. Semua pengawal dilempar keluar dari Gunung Luojing. Setelah merenung sejenak, Zhao Zijing baru menemukan petunjuk berdasarkan ingatannya. Menggali kolam pencerahan. Sudah berapa lama? Dia ternyata menemukan sebuah botol kecil hijau tanpa tutup. Botol kecil hijau itu bening dan cerah. Seolah-olah terbuat dari ukiran giok terbaik. Dia mengangkat botol hijau kecil. Menggoyang-goyangkan sedikit. Menemukan beberapa tetes embun yang mengkristal di dalam botol hijau kecil. Setelah ragu sejenak, Zhao Zijing mengambil botol hijau kecil. Meneteskan embun dari botol ke atas salah satu tanaman hijau di tepi kolam. Dalam sekejap, tanaman hijau itu tumbuh dengan cepat. Akhirnya, dalam sekejap, ia berbunga dan berbuah. Buah merah yang tidak dikenal terlihat mencolok. Tanaman hijau itu tampak cerah dan memikat. Zhao Zijing mengulurkan tangannya untuk memetik satu buah. Dengan lembut menghancurkan. Daging buah yang penuh dan jus manis mengalir di telapak tangannya. Begitu nyata dan tidak dipalsukan. Melihat pemandangan ini, Zhao Zijing akhirnya tidak bisa menahan senyumnya. Menggenggam botol hijau kecil itu dengan erat. Ternyata ini adalah sebuah berkah. Awalnya hanya menerima tugas. Datang ke benua biasa ini untuk melihat-lihat. Tidak menyangka dia malah mendapatkan berkah yang luar biasa. Zhao Zijing benar-benar merasa sangat terkejut. Hatinya ingin segera kembali. Ia sangat ingin segera kembali ke guanya. Mengasingkan diri untuk merenungkan. Mengatur takdir. Ketika pemikiran ini muncul, Zhao Zijing segera menolak permintaan dari kerajaan Song. Permintaan kecil dari kerajaan untuk membuka tempat pembuatan pil. Menghabiskan waktu sekitar sebulan. Berkeliling negara-negara di daratan. Mengajak murid-murid yang akan direkrut kali ini. Kemudian terburu-buru menyeberangi lautan. Kembali ke Xianzhou. Setelah tiba di Xianzhou, Zhao Zijing mengantar murid-murid yang direkrut ke Akademi Xian. Sedang bersiap untuk kembali ke guanya. Namun menerima tawaran dari Akademi Xian. Memintanya untuk menjabat sebagai elders penyampaian ajaran di Akademi Xian. Zhao Zijing sedikit ragu. Namun memutuskan untuk melanjutkan. Bagaimanapun, menjabat sebagai elders penyampaian ajaran di Akademi Xian selalu merupakan hal yang selalu ia impikan. Pertama, bisa menghindari banyak tugas keluarga yang rumit. Kedua, tugas sebagai elders penyampaian ajaran di Akademi Xian tidak terlalu sibuk, sehingga memiliki banyak waktu luang. Adapun yang awalnya sangat ia hargai, tentang mendapatkan sumber daya dari Akademi Suci tanpa membayar. Sekarang malah tidak begitu penting lagi. Jadi,
Dengan cepat Xiao Zijing diangkat menjadi elders penyampai ajaran Akademi Suci. Setiap 3 hari harus mengajarkan di Akademi Suci kepada para murid tentang jalan latihan. Hari ini, kuliah pertama Xiao Zijing dimulai. Melihat kelompok di bawah yang ia bawa sendiri, yang belum secara resmi memasuki gerbang latihan, murid baru. Xiao Zijing mengerutkan keningnya. Namun ia tetap melanjutkan. Mulai memberikan arahan kepada para murid mengenai latihan. Latihan tiada akhir. Melatih energi, membangun fondasi, danau emas, bayangan asli, mengubah roh, kembali kosong. Seberapa jauh kita bisa melangkah? Semua tergantung pada ketekunan dan bakat kalian di masa depan. Dan jalan latihan dimulai dari melatih energi. Hari ini, saya akan mengajarkan kepada kalian yang merupakan rahasia teknik melatih energi. Xiao Zijing memandang dengan dingin, mengabaikan kegembiraan dan kebahagiaan murid-murid di bawah. Melanjutkan, teknik melatih energi berhubungan dengan kalian di dunia biasa. Dalam hal ini, metode latihan energi dalam sama. Fokus praktik terletak pada penyaringan energi, mengalirkan energi ke dalam tubuh. Tetapi perbedaan terbesar terletak pada Xianlu. Seseorang yang menggunakan Xianlu. Perbedaan antara suci dan profan. Xiao Zijing mengulurkan jarinya. Dalam sekejap, sebuah karakter abstrak 3 dimensi muncul di udara, memancarkan cahaya perak, seolah-olah bernapas, misterius dan tidak terduga. Dan dengan karakter di udara yang menghirup dan menghembuskan, seperti sebuah penyaring. Udara yang awalnya tak berwarna dan tak berbau terpisah. Udara segar naik, udara keruh tenggelam. Aliran energi menjadi jelas dan hitam. Pemandangan aneh ini membuat semua murid tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Kalian yang berlatih menggunakan metode energi dalam di dunia fana. Energi sejati tidak disaring oleh Xianlu. Campur aduk dan tidak teratur. Penuh dengan berbagai kotoran. Hanya bisa disebut sebagai energi. Namun, itu tidak dianggap sebagai energi sejati. Sementara itu, energi sejati yang harus dilatih dalam tahap latihan energi. Namun, itu adalah bagian yang benar-benar halus dari energi alam semesta. Jadi, pelatihan di lapisan pertama latihan energi adalah mengkristalisasi simbol ilahi di dalam tubuh. Menanam simbol ilahi. Pintu suci terbuka dengan sendirinya. Xiao Zijing menyampaikan pelajaran sesuai buku. Setelah menunjukkan berbagai detail simbol ilahi di dalam kekosongan, dia kemudian memberi isyarat kepada murid-murid untuk berbaris dan maju. Kemudian, dia akan memberikan satu persatu simbol ilahi yang dia kristalisasi sendiri. Memasukkan satu persatu ke dalam dantian murid-murid. Saya telah memberikan simbol ilahi untuk kalian. Selanjutnya, yang perlu kalian lakukan adalah merenungkan diri sendiri. Dengan sepenuh hati meresapi dan menggambarkan keajaiban simbol ilahi. Ketika tiba saatnya kalian bisa sendiri mengkristalisasi simbol ilahi di dalam dantian, maka kalian dianggap telah memasuki lapisan pertama latihan energi. Kuliah hari ini berakhir di sini. Akan dilanjutkan 3 hari lagi. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada saya saat itu. Xiao Zijing dengan cepat menyelesaikan kuliah pertamanya. Kemudian, dia segera kembali ke guanya di Akademi Ilahi. Mulai menggunakan botol hijau kecil untuk bercocok tanam. Dengan botol hijau kecil, bisa membuat tanaman tumbuh dengan cepat. Xiao Zijing bersiap untuk membuka ladang herbal. Mendapatkan berbagai obat spiritual yang sebelumnya sulit dijangkau. Mengolah alkimia. Kemudian berlatih. Berusaha untuk berhasil membangun fondasi secepat mungkin. 3 hari berlalu dengan cepat. Ladang herbal Xiao Zijing belum dibuka dengan baik. Saat itu, tiba waktu untuk ceramah kedua. Ceramah kali ini terutama menjelaskan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkondensasi talisman spiritual. Namun merasa bahwa kecerdasan para murid ini, kualifikasi mereka memang sedikit mengkhawatirkan. Mengajukan banyak pertanyaan yang bodoh. Namun Xiao Zijing tetap menjelaskan dengan sabar. Setelah itu adalah ceramah. Bercocok tanam. Dengan cara ini, 3 bulan berlalu. Xiao Zijing telah memanen sejumlah bahan herbal. Dia sedang merencanakan untuk cuti sejenak untuk memulai pengolahan alkimia. Namun ada murid yang datang untuk melaporkan bahwa mereka telah berhasil mengkondensasi talisman spiritual. Meminta untuk mendapatkan metode latihan energi berikutnya. Xiao Zijing juga tidak heran. Xianlu tampak misterius. Tapi sebenarnya itu hanyalah berbagai macam jalan ajaran. Salah satu yang paling sederhana dalam simbol-simbol. Ketika dia pertama kali masuk ke Akademi Xian, dia hanya membutuhkan 1 bulan untuk berhasil mengkonsolidasikan Xianlu. Dalam kelompok murid ini, baru setelah 3 bulan ada yang berhasil mengkonsolidasikan Xianlu. Kecerdasan dan bakat ini benar-benar generasi yang lebih buruk dari sebelumnya. Pikiran Xiao Zijing melintas di dalam hatinya. Tapi dia segera mengajarkan 5 lapisan berikutnya. Dari metode latihan Qi kepada orang itu. Karena kau sudah berhasil mengkonsolidasikan Xianlu, maka seharusnya kau juga bisa menebak tentang latihan fase berikutnya dalam latihan Qi. Sebenarnya itu hanya tentang terus-menerus mengkonsolidasikan lebih banyak benih simbol. Setiap lapisan dari 9 lapisan latihan Qi memerlukan pengkonsolidasian 1 benih simbol. Setiap jenis benih simbol ini memiliki keunikan tersendiri. Keunikan dari Xianlu, kau sudah mengetahuinya, adalah untuk memurnikan energi asli dari langit dan bumi. Dan sekarang aku mengajarkanmu latihan Qi.
Tingkat kedua dari teknik latihan Qi 60%, termasuk berbagai jenis simbolisasi dari 5 elemen. Semua ini adalah simbol-simbol sihir yang saya kuasai dan catat. Kamu bisa memilih 5 jenis untuk dilatih. Setiap kali kamu mengkristalkan satu simbol sihir, itu bisa membantumu dalam berlatih Qi dengan lebih baik. Sementara itu juga memberimu kemampuan untuk menggunakan sihir. Ketika kamu mencapai tahap fondasi, kamu bisa mengkristalkan simbol dari tahap latihan Qi. Semua benih akan berevolusi menjadi benih kemampuan dewa. Saat itu, hanya perlu satu pikiran, mengatur pergi dan pulang sesuai kehendak. Sebelum mencapai eliksir emas, itu semua bisa dianggap sebagai dasar latihanmu. Bukankah bisa dilatih semua? Melihat lebih dari 20 simbol sihir yang diberikan Zhao Zijing, murid menyatakan ingin semuanya. Zhao Zijing seolah-olah tersakiti. Dia berteriak dengan marah. Jalan latihan. Ada yang didapat pasti ada yang hilang. Hanya simbol-simbol sihir yang saya ketahui sudah lebih dari 3.000 jenis. Setiap jenis jauh lebih rumit dan mendalam daripada Xianfu beberapa kali lipat. Kamu baru bisa mengkondensasi Xianfu setelah 3 bulan. Bukan berarti saya meremehkanmu. Dengan bakatmu yang seperti ini, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, bisa mengkondensasi satu simbol sihir. Itu pun sudah dianggap sangat beruntung. Dan setiap kali setelah mengkondensasi satu simbol sihir, kamu masih perlu waktu lebih lama untuk mengolah Qi sejati. Ditambah lagi, kamu harus mengambil berbagai tugas dari akademi untuk menukarnya dengan berbagai sumber daya latihan. Dengan demikian, meskipun kamu berhasil mempelajari satu jenis sihir setelah 10 tahun dan mencapai tingkat berikutnya, maka untuk mencapai kesempurnaan puncak Qi tingkat 9, setidaknya membutuhkan lebih dari 80 tahun. Meskipun batas umur di tahap Qi adalah 200 tahun, tapi saya akan jujur memberitahumu. Jika kamu tidak bisa membangun fondasi sebelum berumur 120 tahun, maka akan semakin sulit untuk membangun fondasi di masa depan. Jadi, jangan berambisi terlalu tinggi. Jangan serakah ingin semua hal. Dengan tekun, kembangkan 9 simbol dasar terlebih dahulu. Segera membangun fondasi adalah dasar dari praktik Qi. Mengenai mantra lainnya, ketika kamu mencapai fondasi, Jin dan setelah umur yang panjang, tidak ada salahnya untuk menguasai praktik kemudian. Meskipun pada saat itu tidak mungkin untuk berubah menjadi kekuatan ilahi. Untuk mengeluarkannya, tidak dapat dilakukan dalam sekejap. Tetapi jika benar-benar mencapai tingkat itu, bukankah lebih baik menggunakan artefak untuk menyerang? Zhao Zijing telah selesai menjelaskan. Melihat pihak lain mengikuti dengan baik. Dengan jujur memilih 5 jenis. Dia pun tidak lagi membuang waktu. Dia menjelaskan dengan teliti rahasia kelima jenis mantra. Waktu berlalu. Dan dalam sekejap 20 tahun telah berlalu. Selama 20 tahun ini, Zhao Zijing mengandalkan identitasnya sebagai pengajar di akademi. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk berbagai tugas. Dengan waktu yang melimpah, ditambah dengan hampir tak terhingga bahan herbal gratis dari botol kecil hijau. Beragam ramuan herbal gratis yang tak terbatas. Zhao Zijing benar-benar menjalani kehidupan praktik yang diimpikannya. Setiap hari hanya bertani, mengolah obat. Saya, Zhao Zijing, menginjakan kaki di pintu latihan pada usia 23. Setiap beberapa waktu perlu memberikan penjelasan kepada murid tentang teknik latihan Qi. Menyebutkan ini membuat Zhao Zijing sedikit gelisah, karena sekelompok murid ini tidak tahu apa yang terjadi. Setiap orang memiliki keterampilan dan bakat yang biasa saja. Memilih dari lapisan 2 Qi hingga lapisan 6 Qi, sesuai simbol dan mantra yang sangat berbeda. Ini menyebabkan dia harus mengajar setiap 3 hari memakan terlalu banyak energi. Karena setiap orang memiliki masalah yang berbeda. Ini membuatnya semakin menyesali masa muda yang ceroboh. Terlalu terobsesi dengan latihan mantra. Jika hanya tahu 5 jenis simbol dan mantra, mengajar akan lebih mudah, akan jauh lebih sederhana. Tetapi setelah dipikir-pikir, jika bukan karena dia menguasai lebih dari 20 jenis simbol dan mantra, dia mungkin tidak akan bisa menjadi senior pengajar. Benar-benar seperti takdir. Saya Zhao Zijing berusia 23 tahun memasuki pintu latihan. Sudah lebih dari 2 tahun sejak saat itu. Masa muda yang penuh kebodohan. Menghabiskan waktu berlalu. Awalnya aku kira tidak ada kemungkinan lagi untuk membangun fondasi dalam hidup ini. Tak disangka, orang yang berusaha keras justru membuatku di usia tuaku ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Kini, latihan Qi-ku telah sempurna dan berhasil dalam alkimia. Hari ini akan memecahkan fondasi. Pada hari ini, Zhao Zijing memilih untuk meditasi dan melakukan terobosan. Menelan pil fondasi yang dia buat dengan tangannya sendiri. Tindakan yang menentukan sukses atau gagal. Bertarung di sini. Mimpi besar selama ribuan tahun. Malam ini tahun berapa? Saat fajar mulai menyingsing. Kau menghela napas dan membuka mata. Ada sedikit kejutan. Ada sedikit penyesalan. Sungguh sihir yang hebat. Tak sangka perbedaan antara dewa dan manusia ternyata hanya. Kau memfokuskan pikiran dan menghembuskan napas. Mengulurkan tangan di udara untuk menggambar. Hanya dalam sekejap, sebuah simbol yang memancarkan cahaya perak muncul di udara. Sama seperti sihir yang terbentuk dengan mudah oleh Zhao Zijing dalam mimpinya. Seperti itu. Tepat sekali. Zhao Zijing mengira dirinya sudah meninggalkan kolam pencerahan.
dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Tetapi sebenarnya Zhao Zijing selalu berada dalam mimpi. Seorang tua yang mengajarkan ilmu selama 20 tahun. Namun itu hanya mimpi Zhao Zijing. Dan kamu berada di dalam mimpi itu selama 20 tahun. Status sebagai murid pemula membuat Zhao Zijing membimbing. Dengan tangan langsung dalam latihan 6 tingkat Qi. Sayangnya, saya terlalu tamak. Berusaha menguasai semua mantra yang dikuasai Zhao Zijing. Namun tidak berhasil mendapatkan teknik 3 tingkat Qi yang lebih tinggi. Kamu melambaikan tangan dan menghilangkan jimat yang terbentuk secara spontan. Tempat ini bukan saatnya mencoba latihan Qi. Setelah Zhao Zijing terbangun, jika dia menemukan semua ini hanyalah mimpi, mungkin akan ada reaksi tertentu. Ingin mulai latihan Qi secara resmi, harus menunggu sampai meninggalkan Luojing. Dalam mimpi kali ini, kamu pada dasarnya menguasai Zhao. Semua mantra yang dikuasai Zhao Zijing. Namun, tetap saja tidak bisa mendapatkan metode kultivasi Qi yang lengkap. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Kamu sama sekali tidak tahu tentang kultivasi. Menggunakan identitas sebagai murid baru untuk belajar dari Zhao Zijing. Ini adalah cara terbaik dan paling masuk akal. Dan kebetulan, Zhao Zijing dapat membayangkan orang-orang berbakat. Setidaknya perlu waktu 3 hingga 40 tahun untuk mencapai puncak dalam kultivasi Qi. Dengan waktu dalam mimpi. Apapun yang terjadi, kamu tidak mungkin bisa menembus lapisan Qi ke-6. Meminta ajaran dari Zhao Zijing mengenai 3 lapisan yang tersisa. Awalnya berencana untuk mengganti identitas. Menciptakan sebuah akademi untuk Zhao Zijing. Asisten yang ditugaskan pada lapisan Qi ke-6. Dengan begitu, bisa terus belajar dari Zhao Zijing mengenai 3 lapisan yang tersisa. Tapi rencana manusia tidak sebaik rencana Tuhan. Siapa yang bisa menduga Zhao Zijing malah memilih mengunci diri dan mencoba mencapai landasan kultivasi. Dan akhirnya dia gagal dalam upaya itu. Dia pun meninggal. Mengakibatkan mimpi tersebut runtuh. Membuatmu tidak bisa mendapatkan metode kultivasi untuk 3 lapisan Qi yang tersisa. Tentu saja, yang paling utama adalah mimpi para praktisi kultivasi. Berbeda dengan mimpi manusia biasa. Bahkan ketika berada di dalam mimpi. Namun, praktisi kultivasi tetap menjaga kewaspadaan. Hanya bisa mengikuti kehendak hati mereka dalam mengembangkan dan merangkai mimpi. Ketika ada hal-hal yang tidak wajar dan tidak masuk akal, maka ada kemungkinan akan membangunkan mereka. Kamu terus menganalisis kembali pengalaman masuk mimpi ini. Manusia biasa sulit membedakan mimpi dan kenyataan. Bahkan para pejuang tingkat asal yang unggul juga sulit untuk tetap waspada dalam mimpi. Tidak terlalu memperhatikan banyak hal yang melanggar kenyataan. Namun, praktisi kultivasi berbeda. Zhao Zijing sudah mengetahui bahwa dia sedang bermimpi saat masuk ke dalam mimpi. Jadi kamu sama sekali tidak berani bertindak sembarangan. Hanya bisa mengikuti kehendak Zhao Zijing dalam mengembangkan dan merangkai mimpi. Itulah mengapa ada kedatangan istana surgawi yang megah di awal. Sebenarnya, penciptaan oleh sang dewa adalah adegan pengambil alihan jiwa yang tersisa. Karena itu adalah pemikiran Zhao Zijing sendiri. Kamu hanya mengikuti arus saja. Memuaskan keinginan Zhao Zijing untuk mendapatkan petualangan. Menyusun jiwa sisa yang mengalahkan Qixi. Mendapatkan jari emas seperti botol hijau kecil. Kemudian secara bertahap membuat Zhao Zijing terpesona dengan mimpi. Singkatnya, jika itu adalah orang biasa, maka segala hal dalam mimpi adalah kamu yang menyusunnya. Tetapi menghadapi mimpi Zhao Zijing ini, Zhao Zijing adalah sutradara yang sebenarnya. Dan kamu hanya mengikuti niatnya. Kemudian memberikan detail skrip yang sesuai. Lebih tepatnya daripada mengatakan mimpi Zhao Zijing ini, adalah kamu yang menyusun dan memimpin. Lebih baik dikatakan bahwa kamu dan Zhao Zijing bersama-sama menciptakan sebuah mimpi indah yang ingin dijalani Zhao Zijing. Sayangnya, mimpi indah itu akhirnya berakhir pada Zhao Zijing yang gagal dalam membangun fondasi. Dalam arti tertentu, ini hanya bisa dikatakan bahwa Zhao Zijing sendiri sama sekali tidak percaya bahwa dia bisa berhasil membangun fondasi. Meskipun kamu memberinya petualangan yang luar biasa dalam mimpi, mungkin dia terlalu kecil untuk yang dia pakai. Nanti ada kesempatan lagi. Mungkin bisa mencoba untuk membuatnya sedikit lebih besar. Kamu berbicara pada dirimu sendiri. Sedikit tidak nyaman. Zhao Zijing, sampah kecil ini. Bahkan dalam mimpi pun sangat berhati-hati. Bahkan tidak bisa memecahkan pondasi. Sementara itu, di pegunungan Luojing, suara teriakan yang menyedihkan terdengar. Para bangsawan yang menunggu di luar kolam pencerahan terkejut. Segera bergegas masuk. Di dalam kolam pencerahan, wajah Zhao Zijing pucat. Masih merasa ketakutan. Pikiran masih teringat akan kegagalan terobosan pondasi. Dalam penderitaan mati meledak. Melihat Kaisar Negara Song dan yang lainnya yang masuk, Zhao Zijing terkejut. Guru abadi, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari pencerahanmu tadi malam? Kaisar Negara Song melihat Zhao Zijing menatapnya tajam. Dalam hati merasa takut. Segera menunjukkan kepedulian. Zhao Zijing tidak berbicara. Hanya terus menatap tajam ke arah Kaisar Negara Song. Sudah lama berlalu. Baru kemudian dia berkata dengan suara serak. Ini adalah Gunung Luojing. Kolam pencerahan. Saya memasuki kolam pencerahan tadi malam untuk mencoba pencerahan dalam mimpi. Tidak pernah pergi. Zhao Zijing berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba menutup mata.
menggerakkan teknik bela diri. Benih mantra yang berkilau dalam tubuhnya, membuatnya perlahan tenang. Akhirnya ekspresinya suram dan tidak menentu. 20 tahun menggeluti. Kegagalan dalam membangun fondasi. Ternyata hanya sebuah goresan. Hahaha, konyol. Ini benar-benar konyol. Zhao Zijing melihat dengan tatapan berkilau. Dalam pikirannya, dia mengingat saat terakhir ia menghadapi batas akhir. Berbagai detail dari upaya membangun fondasi saat ini tiba-tiba muncul dengan sangat jelas. Seakan-akan dia benar-benar mengalami satu kegagalan yang berhasil dalam membangun fondasi. Pencerahan dalam mimpi. Apakah ini yang disebut pencerahan dalam mimpi? Ekspresi Zhao Zijing menjadi rumit. Melihat ke arah Kaisar Negara Song dan yang lainnya. Kalian segera akan berhasil di kolam pencerahan. Ceritakan kembali tentang pencerahan ini kepada saya. Kalian segera pergi mencari semua orang yang berhasil mencapai pencerahan di kolam. Bawa semua orang yang telah pencerahan di kolam itu. Saya ingin bertanya sekali lagi secara langsung. Sementara itu, di sisi lain, kamu tetap seperti biasanya. Menikmati teh pagi. Lalu pergi ke klinik dan duduk sejenak. Barulah kamu kembali dengan santai ke tempat tinggal. Kamu tidak berniat untuk melarikan diri dari Luo Jing. Karena dia memiliki cukup kepercayaan diri. Bahkan jika Zhao Zijing gila, dia tidak mungkin tahu bahwa mimpi ini ada hubungannya dengan kamu. Alasan kamu tetap di Luo Jing juga sangat sederhana. Kamu bersiap untuk memilih seorang pemenang di acara pemilihan dewa. Sebelum orang itu masuk ke dunia dewa. Memberikan orang itu sebuah mimpi. Mengenai sekarang, kamu sudah merangkum hasil dari mimpi ini. Membuka mata. Menyadari bahwa hari sudah sore. Sedang bersiap untuk keluar mendengarkan lagu kecil. Sambil secara acak memilih seorang pemenang. Tiba-tiba, kamu menyadari bahwa kamu sebelumnya memberi Zhao Zijing. Tanda-tanda mimpi yang ditandai kembali menyala. Zhao Zijing. Ruang alkimia kekurangan seorang pengurus alkimia. Saya tahu kamu memiliki bakat dalam ramu obat. Nanti pergi lapor ke ruang alkimia ya. Sekolah dewa yang familiar dalam ingatan. Melihat satu persatu murid baru yang familiar namun asing dibawa pergi. Zhao Zijing mengusap botol hijau kecil di pelukannya. Sekali lagi melihat pegangannya di tangan. Hatinya bergetar. Ternyata masuk ke dalam mimpi lagi. Tapi sekarang situasinya bagaimana? Aku kembali ke 20 tahun yang lalu saat mimpi terakhir berakhir. Baru saja mengantar murid baru kembali ke sekolah dewa. Zhao Zijing tatapannya berkilau sambil berbicara sendiri. Namun kali ini aku tidak diminta untuk menjadi elder penyampaian. Melainkan pergi ke ruang alkimia untuk menjadi pengurus. Perubahan seperti ini. Juga tidak tahu apa arti yang dalam. Zhao Zijing sedang merenungkan. Tiba-tiba, terlihat seorang pengamal tua yang sudah uzur berjalan mendekat. Ia membungkukkan badan dan berkata, namun, di depan Zhao Zishi, saya Yang Qi. Atasan mengirim saya untuk membantu Zhao Zishi mengenal urusan di ruang alkimia. Zhao Zijing sedikit menganggukkan kepala. Mengetahui bahwa pengamal tua di depannya yang bernama Yang Qi. Seharusnya adalah pengamal umum yang masa hidupnya tidak banyak lagi. Orang seperti itu akan dianggap sebagai salah satu yang paling biasa-biasa saja bahkan di antara para kultivator. Jenis yang paling biasa-biasa saja. Ia tidak memiliki keberanian untuk mengambil tugas dan berpetualang. Juga tidak memenuhi syarat untuk memegang jabatan resmi di akademi. Hanya bergantung pada kemampuan yang masih terbilang baik. Untuk menangani hal-hal administratif di akademi. Melakukan beberapa pekerjaan kecil. Maka Zhao Zijing pun tidak berkeberatan. Ia mengangguk. Menunjukkan kepada Yang Qi untuk memimpin jalan. Dengan cepat, Zhao Zijing secara resmi menjadi Zhao Zishi di ruang alkimia. Tahun-tahun setelah itu, adalah untuk menyelesaikan tugas di ruang alkimia. Mengolah pil obat sambil melatih beberapa murid alkemis. Meskipun tahu bahwa dia sedang bermimpi. Namun, Zhao Zijing tetap diam-diam memainkan perannya. Dia tidak berniat terburu-buru mencoba membangun fondasi. Dia baru berusia 143 tahun. Secara teori, masih ada lebih dari 50 tahun sebelum batas umur tercapai. Jadi, dia bersiap untuk mempertahankan mimpi ini selama mungkin, agar dirinya lebih siap, dan kemudian mencoba untuk menembus fondasi. Dalam hati, dia sudah memiliki rencana. Zhao Zijing pun mulai menjalani kehidupan yang membosankan. Kehidupan bertani, mengolah obat, dan berlatih. Tinggal terpencil dan jarang keluar. Dalam kesehariannya, selain murid pelayan bernama Yang Qi, dia hanya berinteraksi dengan 2 murid alkemis yang mengikutinya. Sungguh terasa seperti tamu dalam mimpi. 40 tahun. Dalam sekejap, pada hari itu, Zhao Zijing yang sudah mendekati batas umurnya merasa, saatnya mencoba lagi untuk mencapai fondasi. Sebelum melakukan penutupan yang ketat, dia memanggil Yang Qi dan 2 murid alkimia. 2 murid alkimia tidak memiliki banyak yang dapat dikatakan. Meskipun sudah bergaul selama 40 tahun, dia memang telah mengajarkan mereka seni alkimia. Namun Zhao Zijing selalu ingat bahwa dia berada dalam sebuah mimpi. Jadi dari awal dia sudah tahu bahwa mereka hanyalah ilusi dalam mimpi. Tentu saja tidak akan ada dasar perasaan. Hanya memberitahu mereka seperti biasa. Supaya mereka tidak mengganggu saat dia melakukan penutupan. Tidak mengerti keadaan yang mengganggu proses penutupannya. Justru Yang Qi, seorang kultivator biasa. Zhao Zijing malah merasakan suatu keterikatan emosional yang sulit diungkapkan.
Bahkan meskipun dia tahu bahwa Yang Qi juga hanyalah ilusi dalam mimpi. Namun pengalaman Yang Qi sangat mirip dengannya. Terlalu mirip. Selama bertahun-tahun bergaul ini, dia sudah tahu bahwa Yang Qi sama seperti dirinya. Dulu juga muda dan sembrono. Berusaha untuk mencapai ribuan teknik ilahi. Segala kebolehan. Maka juga terjebak dalam praktik ilmu sihir. Tidak dapat melepaskan diri. Meskipun telah berhasil memadatkan lebih dari 20 biji simbol. Namun pada akhirnya hanya membuang-buang waktu. Seperti membawa air dengan keranjang bambu, sia-sia. Berbagai macam jurus. Namun tidak dapat membangun pondasi. Harapan hidup abadi sirna. Lalu apa gunanya? Maka setiap kali melihat Yang Qi, Zhao Zijing seolah melihat bayangannya sendiri dalam dirinya. Jadi tanpa bisa dihindari, dia merasa sedikit rasa saling simpati. Terutama saat melihat Yang Qi dalam keadaan sisa umur yang sedikit. Akhirnya menyadari dengan penuh penyesalan. Dengan tubuhnya yang sudah tua, namun tetap tidak malu untuk bertanya. Untuk meminta ajaran tentang latihan 3 lapisan Qi. Zhao Zijing seolah samar-samar melihat takdirnya sendiri. Yang Qi, di sini ada 3 pil pondasi. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Mencoba membangun pondasi. Sialan kamu. Jika ada keinginan, tidak ada salahnya untuk mencoba sekali lagi. Zhao Zijing menyerahkan 3 pil fondasi kepada Yang Qi dan berkata dengan suara rendah. Yang Qi tidak berkata apa-apa. Diam-diam menerima 3 pil fondasi. Dengan tangan disatukan berkata, maka saya akan mendoakan teman jalan yang berhasil membangun fondasi. Pil emas bisa diharapkan. Haha, saya akan menerima kata-kata baikmu. Zhao Zijing tertawa dengan ceria. Lalu dengan anggun melangkah masuk ke ruang gua. Ai. Suara desah yang dalam. Kamu perlahan membuka matamu. Malam masih muda. Bulan sejuk seperti air. Tidak terburu-buru untuk bangkit. Kamu diam-diam merenungkan sejenak mimpi kedua Zhao Zijing. Sederhana, membosankan dan membosankan. Benar-benar seperti seseorang yang tidak memiliki banyak waktu. Kisah bertahan kesepian demi memperpanjang hidup. Tidak ada sama sekali dalam novel dongeng tentang praktisi yang terbang dan menghilang. Kisah menarik tentang menaklukkan iblis dan monster. Sangat tidak menarik. Namun kamu merasa cukup terpengaruh. Karena apa yang kamu lakukan dan cari sekarang adalah tepat hal yang juga dicari Zhao Zijing dalam mimpinya. Kehidupan abadi. Tidak mati dan tidak hancur. Sayangnya di mimpi kedua, Zhao Zijing pada akhirnya tetap tidak dapat memasuki tahap fondasi. Dia terlalu tua. Energi, Qi, dan spiritnya sudah memburuk. Jadi tampak seolah-olah dia sudah mencapai puncak tahap Qi. Namun sebenarnya 3 lapisan terakhir dari energi, Qi, dan spirit. Proses pemurnian tidak mungkin sempurna. Meskipun dia memiliki semangat untuk mati. Ditambah banyak dan fondasi yang membantunya. Namun tidak dapat menutupi kekurangan energi, Qi, dan spirit. Mendirikan fondasi itu sulit. Dalam mimpi selama 40 tahun. Kamu menjelma menjadi Yang Qi dan 2 murid alkimia. Yang pertama meminta ajaran kepada Zhao Zijing tentang teknik Qi setelah 3 lapisan. Yaitu metode pemurnian dari 3 simbol energi, Qi, dan spirit. Sementara yang terakhir belajar alkimia dari Zhao Zijing. Kedua hal ini menyatu. Membuatmu menyadari alasan mengapa Zhao Zijing sulit mencapai fondasi. Atau bisa dibilang alasan mengapa sulit untuk membangun fondasi setelah usia 120 tahun. Karena telah berusia 120 tahun. Tidak peduli seberapa berhasil latihan Qi. Namun, 3 harta Qi, energi, dan roh dalam tubuh manusia secara alami. Semuanya menghilang tanpa disadari. Seperti bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu pil. Tidak peduli seberapa baik penyimpanannya. Namun, jika disimpan terlalu lama, efek obat pasti akan berkurang. Dan setelah efek obat berkurang, jika digunakan kembali untuk meramu pil, tidak mungkin untuk menghasilkan pil yang sempurna. Begitu juga dengan fondasi. Setelah 3 harta Qi, energi, dan roh hilang, talisman Qi yang terkumpul tidak akan cukup sempurna. Ketika membangun fondasi, sangat sulit untuk mengendalikan dan menekan benih talisman lainnya. Untuk membentuk sirkulasi Qi yang sempurna. Saya sudah mengetahui semua rahasia latihan Qi. Meskipun tidak memiliki teknik fondasi. Namun, tidak ada masalah untuk memasuki fondasi. Ada juga seni meramu pil. Meskipun seni meramu pil Zhao Zijing hanya di tingkat awal. Namun bagi saya, itu cukup dianggap sebagai keterampilan yang baik. Dalam latihan di masa depan. Juga tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, hanya menunggu akhir dari konferensi peningkatan keabadian ini. Maka bisa memilih tempat untuk berlatih. Berusaha untuk melangkah ke tahap fondasi. Kemudian mencoba untuk mendapatkan metode setelah fondasi. Mengenai Zhao Zijing, tatapanmu berkilau. Tanpa ragu, Zhao Zijing kemungkinan besar akan terus mencoba bermimpi di kolam pencerahan. Tetapi kamu sudah tidak berniat untuk masuk ke dalam mimpi Zhao Zijing lagi. Tidak lebih dari 3 kali. Jika benar-benar ingin membantu Zhao Zijing berhasil membangun fondasi, kamu khawatir akan menarik perhatian dari praktisi fondasi bahkan praktisi tingkat jindan. Jika begitu, akan berbalik merugikan. Rugi daripada untung. Lagi pula, Wall Zhao Zijing juga sudah hampir diambil semua.
Apakah Zhao Zijing bisa membangun fondasi di kemudian hari? Tergantung pada takdirnya sendiri. Dalam hatimu, kamu sudah memutuskan untuk tidak berpikir lebih lagi. Menutup mata dan mulai merapikan hasil dari mimpi kali ini. Setelah pagi tiba, kamu pergi ke kedai teh seperti biasanya. Koki di toko ini membuat sarapan pagi yang sangat sesuai dengan selera Anda. Anda sedang merencanakan untuk meninggalkan Luojing. Persiapan rencana untuk meditasi dan berlatih. Rasanya tidak ada yang perlu dipersiapkan. Sebelumnya Anda juga khawatir bahkan jika Anda mendapatkan teknik kultivasi. Namun dunia biasa kekurangan energi spiritual dan batu spiritual. Sumber daya latihan seperti pil obat dan lainnya. Jalan kultivasi Anda mungkin akan sangat sulit dan berliku. Namun sekarang Anda sudah mengetahui bahwa dalam dunia ini, kultivasi setidaknya di tingkat Ki tidak memerlukan banyak sumber daya. Yang penting adalah dalam mengkristalisasi biji talisman. Atau bisa dibilang, dasar kultivasi di dunia ini sangat kuat. Keberadaan biji talisman, terutama talisman immortal, sempurna mengatasi masalah yang harus ada dalam novel kultivasi yang dia baca. Di mana harus bergantung pada energi spiritual, akar spiritual, dan batu spiritual untuk berlatih. Satu biji talisman immortal masuk ke dalam dantian. Maka selama ada energi yang ada di alam semesta ini, maka itu dapat dimurnikan dan disaring. Menjadi bahan baku untuk berlatih menjadi ahli spiritual. Tentu saja ini tidak berarti bahwa dunia ini tidak benar-benar tidak memerlukan sumber daya. Jika ada banyak sumber daya untuk membantu praktik, maka bisa sangat memperpendek proses pemurnian. Waktu yang dibutuhkan untuk benih simbol. Kamu sudah memperkirakan. Jika sumber daya maksimal. Dengan penguasaan saat ini terhadap tahap latihan Ki. Ditambah dengan mimpi yang memungkinkan kesalahan tanpa batas. Dalam 10 tahun bisa mencapai puncak tahap Ki. Tapi bahkan tanpa sumber daya apapun. Hanya bergantung pada usaha sendiri. Kamu rasa paling lama 30 tahun. Seharusnya bisa mencapai puncak Ki. Bisa mencoba membangun fondasi. Saya ingat bahwa Zhao Zijing memiliki resep pil Ki Nourishing. Meskipun tidak dianggap sebagai obat Ki terbaik, namun bahan obat yang dibutuhkan dalam resep bisa didapatkan di dunia biasa. Jika bisa sedikit dimodifikasi dan meningkatkan tingkat keberhasilan pembuatan pil, mungkin bisa dicoba sebagai bahan baku dalam praktik saya. Mempercepat kecepatan latihan. Kamu merenung sejenak, memakan sepotong kaki ayam tanpa tulang. Tiba-tiba terdengar keramaian di kedai teh. Setelah bertanya sebentar, saya mengetahui bahwa keributan di kedai teh itu karena acara kenaikan dewa ditunda. Kerumunan ramai membicarakannya. Kamu tidak menganggapnya serius. Dia bangkit, membayar, dan berjalan menuju klinik. Di sepanjang jalan, terkadang bisa dilihat ada orang-orang dunia persilatan yang lalu lalang. Mereka terburu-buru seperti lalat tak berkepala. Jelas mereka juga bingung karena kenaikan dewa ini. Mereka berlarian kebingungan akibat penundaan acara. Bahkan para pedagang di jalan juga membicarakan masalah penundaan acara kenaikan dewa. Ketika kamu sampai di klinik, Su Ziwen juga segera menghampirimu. Dia membicarakan tentang acara kenaikan dewa. Mendengar nada bicaramu ini, seolah-olah keterlambatanmu dalam berlatih. Kamu menggodanya sedikit dan melambaikan tangan. Pergilah, cari beberapa jenis bahan obat ini. Saya akan melakukan penelitian sedikit. Kamu tuliskan beberapa jenis bahan yang dibutuhkan untuk pil pemulihan energi. Serahkan kepada Su Ziwen. Lalu seduh satu pot teh dan duduk di ruang teh. Berpikir dengan tenang. Setelah Su Ziwen membawa bahan obat, kamu pun mulai meneliti dengan seksama. Memikirkan kemungkinan adanya pengganti atau perbaikan. Seluruh sore terhabiskan dalam penelitianmu terhadap bahan obat. Ketika malam tiba, kamu mengingatkan Su Ziwen untuk menutup pintu lebih awal. Lalu pulang ke tempat tinggalmu. Dalam perjalanan, secara acak memilih seorang yang beruntung. Menandai petunjuk mimpi dengan baik. Ketika malam tiba, masuk ke dalam mimpi, mengatur teknik yang telah dikuasai. Begitu, beberapa hari pun berlalu. Dan setelah ditunda selama 5 hari penuh. Pada hari ini, istana akhirnya mengirimkan kabar. Hari ini akan diadakan acara kenaikan ke surga. Maka seluruh kota pun geger. Dunia persilatan yang sudah tidak sabar menunggu. Para ahli mulai berbondong-bondong menuju istana. Dan seluruh rakyat kota juga merasa seolah sedang merayakan hari libur. Berbondong-bondong datang. Ingin melihat kemeriahan acara kenaikan ke surga. Kamu dan Su Ziwen pun tidak terkecuali. Dua orang itu mengikuti kerumunan menuju gerbang Zukue. Tempat ini awalnya adalah lokasi untuk upacara besar yang diadakan oleh istana. Sekarang tentu saja menjadi tempat diadakannya konferensi kenaikan dewa. Bendera-bendera berkibar. 100.000 pasukan pengawal bertugas sebagai penjaga. Menghadang kerumunan. Menjaga ketertiban. Kaisar beserta pejabat sipil dan militer berdiri di kedua sisi. Dan di tengah-tengah, terdapat satu-satunya kursi. Yang duduk di sana adalah Zhao Zijing. Namun berbeda dengan aura mengagumkan saat pertama kali datang ke Luojing. Zhao Zijing hari ini terlihat suram. Ekspresinya muram. Menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Seolah-olah ada yang berhutang kepadanya beberapa juta. Pandangannya melintasi. Semua orang bisa merasakan bahwa Zhao Zijing sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Maka kerumunan yang ramai itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ayo mulai. Suara Zhao Zijing yang dalam terdengar.
Ia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Sebuah lonceng perunggu jatuh dari lengan bajunya. Segera tumbuh saat ada angin. Dengan cepat berubah menjadi sebuah lonceng tembaga setinggi satu orang. Seseorang lewat. Keterampilan seorang segera menarik sorakan dari kerumunan. Zhao Zijing memandang dengan dingin. Mereka yang dapat membunyikan lonceng ini akan diterima di pintu kami. Setelah mengatakan itu, Zhao Zijing menutup matanya dan tidak berkata lagi. Setelah beberapa saat, seseorang berdiri keluar. Terbang di udara. Dengan keras mengayunkan tangan ke arah lonceng tembaga yang melayang. Satu suara lonceng berbunyi. Fenomena aneh turun dari langit. Naga dan Phoenix dalam harmoni. Adegan seperti itu membuat semua orang tahu bahwa orang ini seharusnya telah lulus tes. Tetapi Zhao Zijing juga tidak berbicara. Maka orang itu hanya bisa melihat ke arah Kaisar dengan tidak berdaya. Kaisar negara Song ragu sejenak sebelum berbicara. Lulus. Naik ke panggung. Dengan satu orang pertama sebagai contoh. Segera setelah itu, orang lain juga maju untuk diuji. Seseorang melintas. Tetapi Zhao Zijing tetap tidak berbicara sama sekali. Sampai seorang pendekar pedang muda tidak dapat membunyikan lonceng tembaga. Suaranya marah menggelegar. Saya, Wang Teng. Berlatih pedang sejak usia 3 tahun. Menjadi ahli pedang pada usia 15 tahun. 20 tahun mencapai tahap awal. Dunia mengatakan bahwa aku, Wang Teng, memiliki penampilan seperti makhluk dewa. Hari ini aku bahkan tidak bisa melewati ujian ini. Ujian ini pasti ada masalah. Aku, Wang Teng, tidak pernah merasa lebih rendah dari orang lain. Dengan teriakan marah dari pemuda pedang. Kerumunan juga menjadi gaduh. Wang Teng, aku tahu. Konon, ia dilahirkan dengan tanda yang luar biasa. Disebut sebagai makhluk dewa yang turun ke dunia. Dia adalah bakat pedang yang langka muncul setiap 100 tahun. Tak disangka bahkan dia pun tidak bisa melewati ujian. Bahkan jenius pedang seperti Wang Teng pun tidak dapat melewati ujian. Apakah mungkin itu? Zhao Zijing yang menutup mata tiba-tiba membuka matanya. Tanpa menunjukkan gerakan. Sebuah cahaya emas melintas di matanya. Seketika menembus dahi pemuda pedang bernama Wang Teng. Darah mencoreng acara. Seorang jenius pedang jatuh di sini. Dengan mudah membunuh Teng setelah itu. Zhao Zijing kembali menutup matanya. Dengan dingin mengucapkan dua kata dan melanjutkan. Maka, ujian dilanjutkan. Di bawah jalan memperbaiki diri, semua hanyalah semut. Jenius. Jika orang bilang kau adalah kau, maka kau adalah kau. Jika orang bilang kau bukan, iya dan tidak. Dalam hatimu, kau menghela napas. Sudah memahami kebenaran tentang konferensi kebangkitan jiwa. Tatapanmu datar. Melihat sekilas pada lonceng perunggu yang melayang di udara. Dalam hatimu, kau menyesal Zhao Zijing tidak bisa mengolah alat. Seandainya tidak, kau pasti bisa memahami ini. Prinsip lonceng perunggu menguji garis keturunan. Mungkin bisa mencampur ikan dan permata. Sudahlah, lebih baik pilih orang dulu. Tatapanmu mencari sasaran di antara orang-orang yang telah lulus tes. Tiba-tiba, kau melihat wajah yang agak familiar. Apakah itu dia? Juga benar. Menghitung waktunya. Dia seharusnya memang ikut konferensi kebangkitan jiwa kali ini. Kenangan lama muncul di benakmu. Dalam hatimu, ada sedikit kesedihan. Tapi, kau dengan cepat memilih satu orang beruntung. Lalu menundukkan kepala. Tidak lagi peduli pada konferensi kebangkitan jiwa kali ini. Menunggu konferensi kebangkitan jiwa selesai. Kau kembali ke tempat tinggal dengan ramah. Hanya saja hatimu sudah lama tenang seperti danau yang dalam. Tak terhindarkan ada gelombang yang muncul. Telah menyeberang ke sini selama 15 tahun. Kamu telah beranjak dari masa muda yang sembrono menjadi dewasa yang bijaksana. Waktu selama 15 tahun ini. Meskipun sebagian besar waktu menjalani hidup sembarangan. Berkelana selama 10 tahun. Selain tetangga di jalan ini. Orang yang paling akrab seharusnya adalah gadis bintang di rumah bordil. Tapi kamu juga pernah memiliki masa muda yang polos. Anak muda, kan? Siapa yang tidak ingin berkelana dengan pedang di tangan? Dengan kecantikan sebagai teman. Hidup dengan bebas dan penuh gaya. Tak bisa dibilang sebagai kenangan yang mendalam. Tapi memang pernah ada satu. Seorang gadis pernah memasuki hatimu. Memenuhi semua angan-anganmu tentang dunia persilatan. Tentang semua impian hidup. Menganggapnya sebagai sahabat sejati. Berpetualang bersama. Saat itu bernyanyi dengan semangat. Dengan dunia sebagai teman. Mengira hidup ini penuh kesuksesan. Dapat bersenang-senang sepenuhnya. Tapi kemudian, betapa banyak hal. Dunia pun berubah. Menunggu namun mengalami perubahan dalam hati orang yang sudah dikenal. Namun dikatakan bahwa hati teman lama mudah berubah. Ai, kamu menghela napas. Setelah sesaat merasa resah. Melihat tanda mimpi yang ditinggalkannya sudah menyala. Ia pun tidak memikirkan lebih jauh. Masuk ke dalam mimpi. Pada hari ketiga, kamu bangun lebih awal. Mulai mempersiapkan hal-hal untuk meninggalkan Luojing. Mengenai mimpi semalam. Hanya sekadar bidak yang diletakkan sembarangan. Apakah itu akan berguna? Kamu juga tidak tahu. Lagi pula itu adalah urusan 30 tahun kemudian. Jika bisa berhasil, tentu itu yang terbaik. Jika tidak berhasil, itu tidak akan jadi masalah. Sekarang yang paling penting adalah berlatih, berlatih. Kamu mulai memikirkan hal-hal dengan cermat. Setelah berpikir sejenak,
Ia pun bersiap untuk mencari Su Ziwen. Namun belum sempat kamu keluar untuk mencari Su Ziwen. Su Ziwen justru datang mencarimu. Menggedor pintu dengan keras. Kamu melangkah maju dan membuka pintu. Hendak memarahi Su Ziwen yang tidak sopan. Kamu melihat sosok yang familiar berdiri di luar pintu. Wajahnya cantik seperti lukisan. Senyumnya indah seperti bunga. Seperti yang dulu. Kakak Lin. Sudah lama tidak bertemu. Adik Kiong Sue. Sudah lama tidak bertemu. Melihat di depan yang sudah kehilangan ketidakmatangan tahun-tahun lalu. Menjadi seorang wanita yang lebih matang dan memikat. Kamu sedikit melamun. Seolah-olah melihat kembali gadis yang mengikuti di belakang 10 tahun yang lalu. Gadis itu yang terus berbicara tanpa henti. Kakak Lin. Kamu sangat hebat. Kakak Lin. Tunggu aku. Aku akan mentraktirmu permen buah. Kakak Lin. Bagaimana kamu melatih keahlian pedangmu? Ajari aku, ya? Kakak Lin. Jangan putus asa. Jika tidak lulus ujian, pasti ada masalah pada ujian tersebut. Kakak Lin yang begitu hebat. Pasti bisa menjadi seorang petapa. Kakak Lin, tunggu aku belajar menjadi petapa. Aku pasti akan kembali untuk mengajarmu. Apa kamu tidak mengundangku untuk masuk dan duduk? Wanita itu berkata perlahan. Kapal seharusnya segera berangkat. Apakah kamu masih punya waktu? Kamu bersandar di pintu. Suaranya datar. Jadi, apakah kamu mau pergi bersamaku? Wanita itu memandangmu dengan harapan. Suaranya mendesak. Aku sudah bertanya pada master. Kamu bisa pergi bersamaku sementara ini sebagai pelayan. Jangan salah paham. Saya tidak benar-benar minta kamu menjadi pelayan saya. Maksud saya adalah kamu ikut saya dulu. Setelah mencapai keabadian, saya akan mencari cara agar kamu juga bisa masuk ke Akademi Keabadian. Tidak bisa sama sekali. Tunggu sampai saya belajar cara berlatih keabadian. Saya bisa mengajarkan kamu. Kita sudah sepakat sebelumnya. Kamu mengajarkan saya berlatih pedang. Saya mengajarkan kamu cara berlatih keabadian. Itu sudah dibicarakan. Sebenarnya kamu ingat, saat kamu sedang bersemangat, namun tidak bisa lulus ujian dari kompetisi keabadian. Dia pernah menghibur dirinya sendiri seperti ini. Saat itu kamu hanya menjawab dengan sambil lalu. Tidak ingin memberitahunya kebenaran yang kejam. Orang seperti kita tidak layak untuk berlatih keabadian. Namun kemudian kamu tahu bahwa adik perempuan King Shui kamu bernama Zhao. Zhao dari keluarga kerajaan negara Song. Orang yang tidak layak untuk berlatih keabadian. Hanya kamu semata. Sebenarnya sekarang jika dipikirkan, dulu sepertinya saya terlalu sombong. Tidak bisa menerima bahwa saya telah berusaha keras namun tidak mendapatkannya. Bagi dia, namun itu adalah kehidupan yang selalu dapat dijangkau sejak lahir. Jadi bertengkar, jadi menjauh, jadi menghindar. Meskipun setelah itu, saya juga berpikir bahwa sebenarnya cara terbaik adalah melepaskan harga diri saya untuk tetap di sisinya sebagai menantu yang bahkan lebih rendah hati. Jika demikian, saya bisa lebih dekat dengan apa yang ingin saya dapatkan. Maaf, saya tidak ingat. Kamu perlahan mulai bicara. Bukan karena saat ini sudah memperoleh semua teknik dari tingkat Ki Cultivation. Memiliki harapan untuk membangun fondasi. Jadi menolak tangan yang dia ulurkan lagi setelah 10 tahun. Juga bukan karena saya masih tidak bisa melepaskan harga diri saya. Hanya karena saya tidak ingin mencemari perasaan yang dulu. Tidak ingin memperhitungkan dia. Jika tidak tujuh. Sebenarnya kamu benar-benar memiliki banyak kesempatan. Bisa membuatnya menjadi batu loncatan dalam perjalanan pembudidayaanmu. Saudari King Sui. Kata-kata main-main di tahun itu tidak perlu dianggap serius. Saya di sini mengucapkan semoga sukses di masa depan. Dan emas bisa diharapkan. Saatnya pergi. Kamu memberi selamat dengan hormat. Lalu berniat menutup pintu untuk mengantar tamu. Zhao Qingsue menatapnya dengan tajam. Semua rasa sakit dan kesedihan selama bertahun-tahun akhirnya meledak. Zhao Qingsue melotot dengan matanya yang bulat. Aku memberimu muka, kan? Sudah disepakati bahwa kita semua akan mencari jalan untuk mencapai keabadian bersama. Sangat cantik. Hidup abadi. Hidup bebas selama berjuta tahun. Tapi kamu, anjing, meninggalkanku dan pergi begitu saja. Apa kamu dianggap pria? Hari ini, kamu harus pergi juga. Seseorang datang. Ikat dia untukku. Zhao Qingsue mendadak meledak. Kamu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Adik perempuan yang manis dan mudah dibohongi itu sekarang berubah seperti seorang gila. Di siang bolong. Memaksa mengikat pria. Zhao Qingsue melotot dengan mata bulat. Di manakah rasa malu Anda? Di manakah kelembutan dan perhatianmu? Melihat Zhao Qingsue memberi perintah. Benar-benar ada orang yang berlari menuju dan bersiap untuk mengikatmu. Kamu langsung berbalik dan lari tanpa ragu. Kecepatan sangat cepat. Tidak mungkin mengejarnya. Bajingan. Melihatmu melarikan diri. Zhao Qingsue marah hingga menggertakkan gigi. Satu tetes air mata jatuh. Apakah kamu tidak bisa melepaskan kebanggaan sialanmu? Bajingan, brengsek, pelacur, barang busuk. Kamu lari saja. Semakin jauh kamu berlari, semakin baik. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Zhao Qingsue mengeluarkan emosinya sejenak dengan mata merah. Mengusap air mata. Berbalik dan pergi. Tunggu saja. Tunggu sampai aku kembali sebagai seorang pemburu.
Aku ingin lihat apakah kamu bisa melarikan diri dari genggamanku. Gadis itu mengangkat kepalanya dengan bangga. Tidak lagi mengejar kamu yang melarikan diri sekali lagi. Hari ini dia akan pergi dengan kapal. Untuk mengejar impian kalian yang pernah ada. Memikirkan tentang dirinya yang menjadi pemburu. Kekuatan sihir yang tak terbatas. Kekuatan yang luar biasa. Satu pikiran bisa membuatmu tidak bisa melarikan diri dari genggamannya. Zhao Qingsui tiba-tiba merasa percaya diri. Mengangkat kepala dan naik kapal. Kapal besar itu bergerak tanpa angin. Dalam sekejap menghilang dari dunia. Jalan di dunia sangat jauh. Kita tidak akan bertemu untuk waktu yang lama. Zhao Qingsui, jaga dirimu baik-baik. Kamu berdiri di atas kota terlarang. Mengantar kapal menjauh. Mengucapkan selamat tinggal. Sedang bersiap untuk merapikan. Kemudian meninggalkan Luo Jing. Namun tiba-tiba mendengar suara angin yang bertiup. Melihat ke belakang. 4 orang Kasim sudah mengelilingimu dari segala arah. Suasana penuh dengan niat membunuh. Puncak kota terlarang. Kekuasaan tertinggi di kerajaan. Sebenarnya hanya ingin melihat jauh dari ketinggian. Mengantar Zhao Qingsui pergi, kamu menatap. 4 Kasim yang mendekat. Tersenyum dan memberi salam. Beberapa perusahaan. Saya hanya ingin melihat jauh dari ketinggian. Mengantar teman lama untuk sedikit perjalanan. Tidak perlu ada niat membunuh sebesar ini, kan? Lin Qi, pemuda tak tertandingi 10 tahun yang lalu. Mahir dalam musik, permainan catur, kaligrafi, dan lukisan. Puisi dan pedang sangat hebat. Dikenal sebagai yang tak tertandingi di dunia. Namun setelah tidak terpilih di acara mengangkat keabadian 10 tahun yang lalu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa bayangan dan jejak. Semua orang menganggap kamu putus asa. 4 orang kasih masing-masing mengambil posisi. Energi meningkat, tegas mengunci kamu. Seseorang berkata, dengan nada yang dingin, wajahmu menjadi serius. Awalnya mengira bahwa kemunculan 4 Kasim itu hanya karena dia menyusup ke puncak kota terlarang. Jadi mereka datang untuk menangkapku. Tetapi mendengar nada ini, jelas-jelas ditujukan untuk diriku. Keempat pria ini sebelumnya bekerja di Dongchang, kan? Penyelidikan dilakukan dengan jelas. Kita punya dendam sebelumnya. Kamu membalas dengan pertanyaan. Memperhatikan di dalam istana. Ada banyak penjaga istana yang dipimpin oleh beberapa pemimpin. Menghimpun mendekat. Segera membentuk kepungan di 10 arah. Persiapan sebesar ini membuatmu mengerti. Ini mungkin merupakan pengepungan yang telah direncanakan lama terhadap dirimu. Kamu menghela nafas. Karena adik siswi Qingsui? Kebodohan. Nama istana. Bukankah itu bukan sesuatu yang bisa kamu sebut langsung? Seorang mandar besar berteriak kembali dengan marah. Tapi juga membuatmu mengerti. Pengepungan ini yang ditujukan kepadamu. Ternyata memang dimulai karena Zhao Qingsui. Hanya ingat bahwa Zhao Qingsui meskipun orang kerajaan. Tapi dia hanyalah seorang putri daerah dari keluarga samping. Di dalam kerajaan, dia tidak begitu diperhatikan. Jika tidak, ketika hubunganmu dan Zhao Qingsui sangat dekat. Ayah Zhao Qingsui, Zhao Ming'an juga, tidak akan menyeratkan untuk mengundangmu menikah ke dalam keluarga. Selama bertahun-tahun tidak pernah mendengar tentang Zhao Qingsui. Keluarganya menjadi berkuasa di kalangan kerajaan. Tapi sekarang, kerajaan Song justru karena Zhao Qingsui memindahkan para mandar. Pengawal datang untuk menangkapku. Seharusnya tidak seperti itu. Apakah Zhao Qingsui memiliki bakat luar biasa dalam pelatihan? Jadi, Kaisar saat ini ingin mendekatimu lebih awal. Kamu merasa bingung. Tiba-tiba melihat di tengah pasukan penjaga. Sebuah sosok berpakaian jubah naga perlahan muncul. Wajahnya cukup akrab. Ternyata dia adalah ayah kandung Zhao Qingsui, Zhao Ming'an. Ini membuatmu seketika mengerti. Ternyata ayah Zhao Qingsui menjadi kaisar. Tidak heran. Jangan bunuh dia. Aku ingin dia hidup. Zhao Ming'an melirikmu dengan acuh tak acuh. Dia berbalik dengan dingin. Menuju ke aula emas. Dengan satu perintah. 4 orang Kasim segera bertindak tanpa ragu. Energi sejati bergetar. Masing-masing menggunakan cara mereka. Mereka menyerangmu. Menghargai ayah. Mengapa harus seperti ini? Kamu mendesah. Meskipun tidak jelas mengapa Zhao Ming'an ingin menangkapmu. Namun, kamu tentu tidak akan menyerah begitu saja. Menggunakan jarimu sebagai pedang. Seperti memainkan senar biola. Dalam langkah yang anggun, kamu berhasil mengatasi serangan 4 Kasim. Dengan satu langkah, melompat ke puncak kota terlarang. Melihat Zhao Ming'an yang sudah menuju aula emas. Menggelengkan kepala. Jadi berniat untuk langsung pergi. Serentak menyerang. Jangan biarkan dia melarikan diri. Menyadari pikiranmu. Seorang pemimpin pasukan terlarang berteriak keras. Dalam sekejap, 4 orang lagi yang memancarkan aura ahli tingkat dasar. Ahli bela diri muncul dari dinding istana. Bersama dengan 4 pengawal tua yang juga. Menyerang adalah 4 pemimpin pasukan terlarang. Sebanyak 12 orang yang dapat mendirikan aliran di dunia persilatan. Ahli bela diri tingkat dasar yang terhormat muncul. Mengelilingimu. 12 ahli tingkat dasar mengepung. Formasi sebesar ini. Meskipun kamu telah datang ke sini selama 15 tahun. Ini adalah pertama kalinya melihatnya. Tatapanmu secara tak sadar menjadi dingin. Berkata dengan suara keras. Paman, demi menghormati adik siswi Qingsui,
Jika kamu menghentikannya, maka hal ini akan dilupakan. Tetapi jika kamu terus memaksa, maka jangan salahkan aku jika tidak menghormati adik siswi King Sui. Pelanggar berani. Berani memperkecil raja. Mengancam yang mulia. Hari ini kau tidak boleh tinggal. Seorang pemimpin prajurit kekaisaran berteriak marah. Menghunus pedang. Kemudian hendak menyerangmu. Jangan terburu-buru untuk menyerang. Aku akan membuatnya mati dengan jelas. Zhao Ming'an berhenti sejenak. Berbalik dan berteriak untuk menghentikan. Melihatmu yang berdiri di puncak kota terlarang. Sudut bibirnya tersumbing sinis. Kau adalah seorang jenius. Aku juga pernah berpikir untuk mengawinkanmu dengan keluargaku, Zhao. Untuk meneruskan keturunan keluarga Zhao. Tapi kau sangat sulit dijinakkan. Sombong dan merasa benar sendiri. Membangkang niat baikku. Membuat King Sui bersedih. Tapi karena kau mengerti kapan harus mundur. Menyembunyikan identitas. Menghilang tanpa jejak. Aku juga tidak berniat untuk menuntutmu. Tapi setelah kau pergi, kenapa kau masih harus kembali? Dan muncul lagi di depan King Sui. Bahkan ketika dia akan pergi ke Xianzhou untuk berlatih. Jika kau menurut sebagai seorang pelayan, mengikuti King Sui juga tidak masalah. Jalur Dewa Sepi. Baik juga jika ada seseorang yang mengerti King Sui di sampingnya. Tapi kamu sekali lagi menolak niat baik King Sui. King Sui adalah gadis yang bodoh. Mengira bahwa kamu bangga di dalam hatimu. Tidak mau tunduk. Tapi aku juga seorang pria. Aku bisa melihat dengan jelas niatmu yang tidak baik. Kamu tidak lebih dari ingin memanfaatkan perasaan untuk mengendalikan King Sui. Membuatnya selalu mengingatmu. Bahkan bermimpi bahwa setelah King Sui berhasil dalam pelatihannya, melanggar peraturan leluhur, mengajarkan metode kultivasi secara diam-diam. Kamu memiliki rencana yang cerdik, menipu putriku yang bodoh itu. Apa kau pikir bisa menipuku? Zhao Ming'an penuh dengan niat membunuh. Aku bisa menerima kamu menjadi pelayan bagi King Sui. Tapi aku tidak akan membiarkan pelayan berusaha mengambil alih, mengacaukan aturan. Sekarang kamu harus menyerah dengan patuh. Aku tidak akan membunuhmu. Hanya akan membuatmu kehilangan kemampuan bertarung. Akan merawatmu dengan baik. Tapi jika kamu berani melawan, tak ada ampun. Setelah mengatakannya, Zhao Ming'an melambaikan tangannya. 12 master awal segera menyerang lagi. Sig, kamu menghela nafas. Memahami pemikiran Zhao Ming'an. Hanya saja seorang ayah berpikir bahwa, dengan cukup kekuatan dan keyakinan, ingin membantu putrinya memutuskan hubungan buruk ini. Lagi pula, menurut Zhao Ming'an, pembunuhan oleh 12 master awal, cukup untuk menindas segalanya di dunia ini. Mengenai apakah Zhao King Sui akan menyebabkan perpecahan antara ayah dan anak. Bukan hanya tentang apakah Zhao King Sui akan kembali untuk dirinya sendiri. Bahkan jika Zhao King Sui kembali, itu juga masalah bertahun-tahun ke depan. Dan waktu dapat menghapus banyak hal, termasuk perasaan yang mendalam. Paman, saya mengerti maksudmu. Sayang sekali, kau salah mengartikan dua hal. Pertama, aku tidak memanfaatkan pemikiran King Sui. Kedua, mengenai yang disebut master bawaan di depan ini. Aku bisa mengalahkan 10 orang. Suaramu jatuh dan mengeluarkan teriakan panjang. Dalam sekejap, pedang datang. Di halaman tempat kau bersembunyi selama 10 tahun. Dalam tatapan terkejut Su Ziwen. Pohon jujube yang kau tanam 10 tahun lalu di halaman itu hancur. Sebuah cahaya pedang melesat ke udara. Menuju puncak interdiksi ungu. Saat ini, pangeran tanpa tanding yang menyembunyikan identitasnya selama 10 tahun kembali ke dunia. Cahaya pedang menyilaukan memecah langit. Akhirnya berubah menjadi pedang bercahaya dingin. Jatuh ke tanganmu. Kau memegang pedang secara horizontal. Tersenyum tipis dan mulai berbicara. Teman lama. Sudah lama tidak bertemu. Badan pedang bergetar lembut. Cahaya pedang yang dingin dan tajam. Pedang muda yang terkubur di bawah pohon di halaman. 10 tahun tanpa menguji ketajaman. Namun saat ini, cahaya pedang menerpa wajah. Energi pedang yang dingin dan tajam. Seolah-olah memiliki jiwa. Menantikan untuk bertarung dengan Tuan. 12 master bawaan. Melihat sebuah pedang datang dari barat. Seolah-olah seorang dewa jatuh ke tanganmu. Seketika semuanya tampak serius. Cahaya pedang yang dingin. Energi pedang yang terkonsentrasi. Pasti menggunakan teknik merawat pedang untuk menyimpan energi pedang di dalamnya. Energi pedang ini telah dirawat selama 10 tahun. Tentu saja sangat ganas. Semua orang hati-hati. Memang dia adalah tuan muda yang tak tertandingi dari puisi dan pedang pada masa lalu. Bahkan teknik pedang terbang dan teknik merawat pedang ini sudah lama hilang. Selama bertahun-tahun, telah menguasai seni bela diri secara diam-diam. Memang, merencanakan sesuatu yang jahat. Jangan buang-buang waktu berbicara dengannya. Mari bekerja sama. Seseorang berteriak. Membunuh dengan tegas. Memimpin serangan. Lagi pula, kita semua adalah bawaan. Tidak peduli apapun teknik hilang yang kau kuasai. Bahkan jika kau benar-benar bisa melawan 10 orang sendirian. Tapi sekarang mereka memiliki 12 orang. Sebenarnya, saya benar-benar tidak suka membunuh orang. Berkelahi dan semacamnya. Paling tidak menarik. Semua orang adalah orang yang malang terjebak dalam dunia ini. Jika kita bisa bersatu dan bekerja sama, tidak ada yang tidak mungkin untuk melepaskan diri dari penjara ini. Melanjutkan jalur keabadian.
Sayang, menyedihkan, menyedihkan. Kamu menyanyikan lagu sambil memainkan pedang. Pedang terangkat. Manusia bergerak. Sebuah kilau dingin datang lebih dahulu. Kemudian pedang keluar seperti naga. Dalam sekejap, di tengah hari yang cerah, seolah hanya tersisa satu cahaya pedang yang melompat. Memiliki kekuatan untuk merobek kekosongan. Kekuatan pedang yang mampu menghancurkan kota. Pedang jatuh, orang mundur. Di bawah satu pedang, dua master alami yang bergerak paling cepat langsung dipenggal. Darah mengotori langit. Di atas kepala yang terjatuh, matanya melotot, tampak seolah tidak bisa menutup mata saat mati. Sementara itu, 10 master alami yang tersisa mundur dengan cepat, seperti kelinci yang ketakutan. Di bawah kekuatan pedangmu ini, menghindar sejauh 3 tempat, terkejut dengan sulit disembunyikan. Pesona pedang ini benar-benar mengejutkan semua orang. Di bawah satu pedang, langsung memotong serangan bersama 12 guru asal. Kemudian cahaya pedang berkilau, memenggal kepala dengan pedang. Dua orang yang setara dengan mereka. Guru asal langsung meninggal di tempat. Jika bukan karena keyakinan mutlak mereka, kamu bukan keturunan 5 keluarga 7 harapan. Pasti tidak mungkin menjadi seorang praktisi. Mereka hampir meragukan kamu tadi. Pedang itu adalah teknik dari seorang guru. Teknik memelihara pedang. Pedang ini pasti dia gunakan dari teknik memelihara pedang. Energi pedang yang menakjubkan setelah 10 tahun perawatan. Hanya setelah 10 tahun memoles satu pedang, baru bisa memotong dengan pedang seperti ini. Teknik memelihara pedang memang terkenal sebagai ilmu pedang yang unggul. Sayangnya, kamu hanya bisa memotong satu pedang saja. Energi pedang ini telah habis. Kamu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Seseorang berteriak, ingin mengangkat semangat. Sangat efektif. Awalnya terkejut oleh pedangmu ini. Orang-orang segera mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Kamu juga tidak membantah. Mengangguk perlahan. Benar, pedang tadi memang ada andil dalam seni merawat pedang. Saya juga memang hanya bisa memotong sekali dengan pedang. Tapi, saya sudah bilang, saya bisa melawan 10 orang. Saat kata-kata itu belum selesai, kamu sekali lagi menyerang. Kaki menginjak kekosongan, seperti melangkah di atas gelombang. Dalam sekejap, menghadirkan suara petir dari energi pedang. Muncul di samping seorang nenek tua. Pedang diangkat dan dijatuhkan. Sekali lagi mengayunkan pedang. Darah terciprat di angkasa. Kamu mengangkat pedang di tangan, tanpa tersentuh sedikit pun darah. Tatapan acuh tak acuh, mengabaikan nenek tua yang dibunuh oleh pedangnya sendiri. Kaki melangkah lagi, menuju orang terdekat untuk dibunuh. Cepat, serang secara bersamaan. Jangan beri dia kesempatan untuk mengalahkan satu persatu. Aku sudah mati. Orang yang berteriak, menutup leher dengan ketakutan. Bergumul dengan putus asa. Sebuah garis darah melintas di lehernya. Kemudian segera menyebar. Satu pedang menutup tenggorokan. Melihat seorang lagi ahli utama seketika dibunuh oleh pedangmu. Sisa dari para guru alami langsung merasakan ketakutan. Bagaimana cara bertarung setelah semua ini? Kita semua adalah guru alami. Kenapa kamu bisa sekuat ini? Hanya bisa mengatakan bisa mengalahkan 10. Namun hasilnya adalah satu pedang untuk satu anak kecil. Membunuh guru alami seperti membantai anjing. 12 guru alami mengepung dan membunuh. Jadi, hanya perlu mengeluarkan 13 pedang. Hanya dengan 11 pedang bisa membunuh semuanya. Para guru alami yang masih hidup tidak lagi memiliki kebanggaan dan kesombongan sebagai guru alami. Menghadapi sikapmu yang tak terkalahkan, satu pedang untuk satu orang. 8 guru alami yang tersisa menahan dorongan untuk melarikan diri. Dengan tegas berkumpul bersama. Mereka tidak berani bertindak sembrono maju. Hanya menatapmu dengan penuh ketegangan. Mencoba untuk menghadapi kamu dengan cara ini untuk sementara. Kemudian menunggu bala bantuan. Ini adalah Luo Jing, guru alami yang bisa dikerahkan oleh istana. Pasti lebih dari mereka. Tidak usah membahas hal lain. Selama sang raja mengeluarkan perintah, keluarga 5 nama dan 7 harapan lainnya. Bahkan para ahli yang terjebak di kota Luo Jing dan tidak pergi. Seharusnya semua akan mendengarkan perintah dan bertindak. Sekuat apapun kamu, tidak mungkin benar-benar bisa menandingi pembudidaya. 12 ahli tidak dapat mengalahkan. Jika begitu, berarti 20, 30, dan juga ada 300.000 tentara terlarang.